sebelumnya, Iya. tapi juga akhirnya berhasil menang gitu. Bro Berhasil Jan. menang. Nah gimana tuh? Enggak, kalau soal si Jeffrey Nicole, Erumi, Cywar mah enak ya. Iya. Ganteng banget. Coba gua. Bacot lu tuh. Gitu paling gitu ya. Udah jelek bacot lu. Gitu Sebelum kan. digebukin lawan, Iya, Iya, makanya kan setiap orang punya kekurangan kelebihan katanya ya. Nah itu dia gila lu ya. Bener ya. Ini yang mau bertanding kelebihannya banyak banget ya. Iya. Kalau gua bingung. bingung. Iya kan, Ganteng. kebanyakan kekurangannya. Jago, Iya. badan bagus. Makanya. El Rumi Juga ganteng. Bapaknya artis ya Iya. kan? Iya. Kali ini Arif Didu siapa? siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton? Ini tapi kan di sini. Makanya gue datang aja dari Bang mau sulap lu. Tinju tahu gue bilang. Tapi sedikit ya, kisi-kisi nanti pertandingan ini bakal bertarung kayak Yang gimana? serunya adalah ukuran ya. Karena Oke, kita oke. tahu Jeffrey Nicole ini tidak tinggi. Ya. Oke. Dia pun juga mengakui itu. Dan dia berani untuk menghadapi El Rumi yang jauh lebih tinggi. Bahkan 10 cm lebih. Atau bisa kalau betul reach-nya mungkin lebih Iya, jauh juga. reach-nya. Jadi kalau kita lihat ini Jeffrey Nicole kayaknya pengen kayak Mike Tyson kayaknya ya. Oh, main cepet ya? Main cepet, lebih pendek kan, Iya. lawan-lawan yang gede gitu bisa KO semua. Ini yang serunya. Jadi nggak seimbang badannya. Yang jadi penasaran juga, karena setiap boxer itu, setiap petarung itu pasti punya style-nya masing-masing. Boxing style-nya masing-masing. Ada yang counter puncher, ada yang gayanya main cepet, ada yang bertahan kayak Floyd gitu. Iya. Mungkin kalau lihat dari kalau tadi bicara soal fisik, badan gitu. Iya. Kira-kira Bro Dan bisa kasih Kalau- saran atau mungkin apa yang harus dilakukan Kalau sama saya lihat para sih petarung kalau ini nih? si Jeffrey Nicole ini harus menggunakan kecepatan ya. Kecepatan, terus dia juga harus agresif, dia harus terus nyerang gitu ya, harus terus menyerang karena kita tahu pasti Erumi itu akan memanfaatkan reach-nya tadi. Oke. Ya, tangannya taruh di depan aja kayak siapa namanya? Kayak Lennox Lewis. Kalau kita Oh, lihat iya ya, benar ya. taruh di depan tiba-tiba jabnya Kasih masuk jarak, gitu iya. kan, kasih jarak seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Manfaatkan speed dan Rumi pasti memanfaatkan dengan reach-nya. Itu dia. Kalau Bro Arif mungkin punya nasihat nih, mungkin tipsnya buat Dari orang Nova tua sama ya? Aksan. Iya benar. Nasihat dari orang Paling tua itu nih. kecepatan tadi tuh. Kecepatan apa tuh? Cepet-cepet pulang aja. Ini bakalan seru banget ya. Tapi yang Iya. menarik juga ada satu partai, satu pertandingan isi cewek nih. Iya. Yara Adisti Iya. sama Lula Lahfah. Lahfah, Itu iya. bakalan seru banget tuh. Kemarin sempat ditanya pas preskon, kan biasanya mereka artis, mereka biasanya menjual wajah gitu. Iya. Kan pasti ya, walaupun pakai pelindung, ada kemungkinan resiko wajah akan terluka. Kan? Iya benar ya, kita lihat saja siapa yang followernya paling banyak ya. Itu Enggak ya? Nggak Nggak ada perlu followers klik. nggak gitu. Enggak, tapi gue mereka nekat ya, mukanya cakep-cakep kan ya. Iya. Tinju resiko cedera, memakan. Pasti. Iya. Kan sayang ya. Bener. Kalau jadi gue- udah Enggak, langsung kalau sayang. sayang Langsung apa sayang. nih? Langsung Maksud sayang. Belum gue- ketemu udah sayang aja nih kayaknya. Kan cewek sama cowok, maksudnya ganteng-ganteng, cakep-cakep. Iya. Kalau Arif Didu kan belum tanding aja, bilang, bang udah bengep nih. Kalau mereka Siapa yang sayang colokan banget. nih? Iya, makanya. Iya. Gila lu. Bener ya. Satu yang menarik kemarin pada saat press conference itu Jeffrey Nicole sempat nantang nih. Gua nggak tahu nih update-nya seperti apa. Mereka nantang nggak usah pakai helm. Nah itu. Nggak usah pakai pelindung katanya. Iya itu yang Wah, bedanya itu kalau menarik tuh. itu bedanya kalau eksebisi atau olahraga selebritis ya. Yoi. Kalau main misalnya apa main badminton, main Iya. tenis itu kayak nggak ada risiko yang Iya. perlu dipertaruhkan. Betul. Jadi yang harus dipuji dari artis-artis ini adalah mereka mau bertarung Iya. dengan resiko yang tinggi. Itu dia. Gitu. Dan komitmennya kalau pemain bola yang lain ya pasti ada persiapan. Nah, Iya. tapi kalau tinju ini berantem nih. Bener. istilahnya. Persiapannya nggak bisa cuma turun ring habis itu tanding. Iya, kan. bener. Persiapan mundur juga pasti akan sangat panjang Betul. sekali kan. Komitmen itu yang dibutuhkan kan. Iya, Bro? nah itu edisi kedua kita harus ikut kayaknya nih ya. Nah, Arif Didu harus ikut tanding. nih. Nanti kalau ada edisi kedua nih dari Catur aja deh lebih aman. Oh iya. Nggak ada kontak fisik iya. ya. Caturnya tapi yang kontak fisik ya jadi Wah ini akan menarik banget ya analisa-analisa dari Bro Arif sama Mas Dito juga Iya. nih. Kita tahan dulu karena yang punya acara di Sang Sultan sudah ada di atas ring katanya nih. Wih. Silakan langsung aja AA Raffi Ahmad. Please welcome once again. Ini dia Raffi Ahmad. Yeah, ladies and gentlemen, welcome Superstar Knockout! Disiarkan langsung dari Mahaka Square Jakarta. Di sini live dari Rans Entertainment dan Video, kita akan melihat dan menyaksikan siapakah petinju-petinju di atas ring ini yang akan tumbang dan yang akan menjadi juara di Superstar Knockout! Dan pastinya kita juga mengucapkan terima kasih kepada PT Sukun Wartono Indonesia. Urip Iku Urup. Tepuk tangan dong buat PT Sukun. Dan juga Temu Kamu Coffee, kopinya para juara. Bro Dennis, thank you. Ini adalah sponsor-sponsor yang sudah mensupport dan juga sponsor-sponsor lainnya. Dan pada malam hari ini kita akan menyaksikan 5 exhibition. Ada exhibition match yang sangat-sangat super extraordinary. Dan nanti sebagai malam pamungkas
Mana suaranya? Pendukung Jeffrey Nico! Mana pendukungnya untuk El Rumi? El Rumi dan Jeffrey Nicole ini akan sangat-sangat mencuri dan menarik perhatian karena ini adalah pertandingan celebrity match di tahun 2023 yang sangat-sangat luar biasa. Dan juga selain El Rumi melawan Jeffrey Nicole, kita juga akan menghadirkan 2 selebritis wanita yang akan beradu jotos di atas ring tinju ini. Ada Zara Adisti. Wow, dan Lula Lava. Ini seru banget Zara dan Lula karena mereka ini kecil-kecil cabai rawit. Dan semuanya juga di sini pastinya sudah dipersiapkan latihan, keamanan, ekstra semuanya sudah kita persiapkan. Dan juga selain itu nanti akan ada juga pertandingan antara Akso melawan Noval Samudra. Ada juga 2 match selanjutnya. Nanti akan ada Jojo yang melawan King Fahd dan sebentar lagi saya akan memanggilkan untuk sebagai pertandingan pembuka. Tapi sebelumnya saya juga mengucapkan dan juga mau nyapa-nyapa. Tadi ada yang sudah datang, ada Bung Daud Jordan yang sudah hadir. Tadi mana Bung Daud Jordan? Itu dia. Wah, Bung Daud Jordan. Ada juga Paris Fernandes. Saya lihat. Wah, dan juga ada Bung Ongen, juara dunia petinju kita. Boleh kita naik atas panggung dulu kali. Bung Daud Jordan boleh ikut naik atas panggung. Bung Ongen boleh. Dan juga Paris Fernandes boleh dulu maju. Ini adalah bentuk support yang dihadirkan dari para pelaku petinju-petinju profesional. Dan saya juga pernah jadi flashback. Jadi 13 tahun yang lalu, waduh, saya punya cerita sama Bung Daud Jordan. 13 tahun yang lalu saya pernah turun ikutan tinju melawan Mario Lawalata sebagai pertandingan pembukanya antara Chris John dan Daud Jordan. Ternyata tinju di atas ring ini kita kalau nonton suka bego lu, tonjok dong, bego lu. Padahal di atas ring ini kalau udah capek tangan udah gak bisa naik. Oke, Bung Daud. Gimana menurut Bung Daud Jordan untuk pertandingan Superstar Knockout dan yang turun ini artis-artis, selebritis, anak-anak muda yang punya nama besar dan bagaimana menurut Bung Daud Jordan? Saya sangat terkagum karena banyak para penggemar olahraga tinju di tanah air ini termasuk teman-teman kita yang berada di entertain ya. Dan saya pikir kita semua harus memeriahkan acara ini rame-rame, kita dukung setiap kegiatan-kegiatan nanti berikutnya juga dan tentu malam hari ini mari kita juga mendoakan supaya sukses acaranya dan tentunya acara ini menjadi tontonan ataupun satu hiburan bagi kita semua bro. Oke, Bung Daud Jordan. Saya kalau boleh tanya antara Jeffrey Nicole sama El Rumi siapa yang dijagoin menurut Bung Daud? Dua-duanya jago, jadi saya juga belum tahu. Tapi kita tonton supaya tahu siapa pemenangnya, bro. Oke deh, tepuk tangan untuk Daud Jordan. Dan di sebelah kanan saya, ini ada petinju yang selalu rame di media sosial. Paris Fernandes. Apalagi kemarin di pertandingan Beyond ya, Beyond Combat yang kedua. Berhasil menjatuhkan lawannya hanya di ronde pertama. Kecepatan. Ya dia udah tidur bang. Tapi menurut Paris bagaimana acara ini? Banyak sekarang teman-teman selebriti yang yang ikut turun. Banyak acara-acara tinju, menurut kamu bagaimana? Ya pastinya senang lah bang. Apalagi sekarang semoga anak-anak muda di luar sana yang nengokin pertandingan tinju itu jadi punya motivasi untuk lebih tinggi untuk olahraga. Jadi meminimalisir yang namanya kegiatan negatif-negatif di luar. Jadi ada wadahnya bisa olahraga dan tempatnya positif gitu. Kalau Jeffrey Nicole sama El Rumi menurut lu bagaimana? Siapa yang menang? Jadi semalam pas aku tanding, Bang El sama Bang Jeffrey sama-sama nyemangatin bang. Aku sama-sama nyemangatin aku pas aku tanding. Jadi pas ini aku nyemangatin dua-dua lah. Pasti ada yang jatuh, tapi nggak tahu.
Semuanya main aman semua ya. Nah, kalau tadi udah ngobrol sama Bung Daud Jordan, udah ngobrol sama Paris Fernandes. Ini di sebelah kiri saya, ini sekarang masih aktif. Juara dunia kita, anak bangsa. Tepuk tangan untuk Ongen, petinju kita. Berhasil mengalahkan banyak atlet-atlet tinju bule-bule yang dia kalahkan. Sama seperti Bung Daud Jordan zaman dulu. Dan gue masih aktif. Iya maaf, iya masih aktif ya. Ini yang udah vibrate nih sekarang nih. Bung Daud juga masih aktif, Paris juga masih aktif, Ongen juga. Dan dalam jangka waktu dekat dia akan pertandingan lagi. Tapi gimana rasanya melawan bule-bule yang mungkin badannya lebih besar tapi Ongen masih bisa menang? Semua dari persiapan. Kalau persiapannya matang pasti percaya diri. Jadi bertanding itu persiapan matang, percaya diri, udah pasti yakin untuk menang. Yang paling penting itu persiapan memang benar. Dan ini juga for your information, semua pengisi acara di sini mereka prepare 3 bulan loh. Latihan mereka serius. 3 bulan cukup ya? Ya cukup. Ya bro, cukup. Benar-benar memang ini nggak boleh main-main kalau tinju itu. Karena kalau memang nggak kuat nafas, nggak kuat fisik, takutnya dia tidur nggak bangun-bangun. Tapi kalau Bung Ongen gimana? Melihat Jeffrey Nicole dan El Rumi pegang siapa nih? Saya belum pernah lihat mereka bertanding, jadi saya pilih dua-dua deh. Semuanya pilih dua-dua cari aman. Tapi tepuk tangan sekali lagi untuk Daud Jordan, Ongen, dan Paris Fernandes. Terima kasih banyak. Enjoy the show. Terima kasih sudah hadir dan sudah menghibur. Dan sekarang saatnya kita akan sambut untuk pertandingan pertama pada malam hari ini di Superstars Knockout. Tapi sabar dulu. Sabar dulu. Ini yang akan bertanding sekarang ada Ashley Major melawan Dwiki Darmawan. Ashley Major dan Dwiki Darmawan. Kita akan sambut di sudut merah mewakili KPJ Bulungan Boxing Camp Jakarta. Please welcome Ashley Neil Major. Get up in their face, talk your shit, let your nose drag, nigga. These niggas just running at their fucking mouth, man. Follow protocol, blood. Get in their fucking chest, nigga. We the fucking mob, nigga. These niggas bleed different. We don't bleed, nigga. We make niggas bleed, blood. Treyway. These niggas said heard me, I ain't heard you. Get the fuck up on my fucking face before I murder you. Bitch niggas always drinking blood, but I know they fool. Whole squad full of fucking killers, I'm a killer too. Shot, nigga. Ini dia Ashley Neil Major dari sudut merah mewakili KPJ Bulungan Boxing Camp Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ashley Neil Major. Dan lawannya pada sudut biru mewakili Neo Fighting Camp and Ashta MMA Bogor. Please welcome Dwiki Cibom Darmawan.
Mewakili Neo Fighting Game and Asta MMA Bogor, Dwiki Cibom Darmawan. Kedua petinju sudah siap-siap dan yang paling penting yang tidak boleh kita lupakan. Pertandingan perdana ini, pertandingan pembuka ini akan dipimpin oleh wasit dari KTPI, Bapak Jufrison Ponto. Dan juga juri A, Bapak Nus Riri Hena. Juri B, Bapak RA Nadea. Dan juri C, Bapak Oki Bakrin. Ini adalah pertandingan pembuka untuk Superstars Knockout. Bertanding nongron. Dengar apa wasit? Stop, jangan mukul. Petinju jatuh, jangan dipukul. Break, mundur satu langkah belakang. Oke? Selamat bertanding. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Asli melawan Dwiki Cibom Superstars Knockout. Kita lihat ya. Oke. Dan juga itu kita lihat sini bagaimana SC Major ya. Alright, here we go. Ini dia ronde pertama Cibom melawan SC Major. Apakah pertandingan akan berlangsung cepat? Karena ada 8 ronde yang akan dilewati, Bro Didan. Kita lihat di sini bagaimana mereka pelan-pelan Ya. masuk di pertandingan ini karena kita tahu bahwa usia 16 tahun ini pengalamannya harus digali lebih banyak lagi ya. Oke. Kita 16 tahun ngapain ya? Nah, Berarti ya? Lagi nyusahin orang tua dulu. Apakah ini sesuai dengan janjinya Cibom bilang tadi pada saat Cywar dan juga Tresong, dia bilang dia akan nurunin tenaganya. Tapi Betul. kita juga dia berjaga-jaga seperti ini. Iya, 8 ronde, 2 menit ya, total 16 menit ya kalau kita lihat di sini. Dan itu tidak mudah pastinya. Masih berusaha mencari, satu jab strike tadi masuk dari Cibom. Pukulan begitu cepat, Ardi mungkin juga tidak bisa lihat Bro Arif ya. Iya makanya. Satu strike luar biasa masuk. Cukup tenang sejauh ini SC Major untuk bisa, juga kembali melakukan counter punch. Karena Cibom sendiri juga pasti pukulannya keras ya. Betul. Dia, maksudnya di MMA, di boxing juga. Dia sudah berlatih pukulan, hanya saja memang kalau di tinju ini bedanya adalah bagaimana kita dipukul juga. Iya. Jadi tinju itu bedanya adalah latihan dipukul. Ben, Iya. Didu. Ini kenapa sarung tinju nggak dikasih trompet ya? Jadi setiap pukulan bunyi. Oke, kita gitu. lihat satu klik dilakukan tadi. Ya, mulai kita lihat ya, Oke, mulai mulai sedikit tersenyum. panas. Satu strike masuk. Lebih banyak bertahan sejauh ini SC Major. Satu jab strike lagi masuk. Ya, terus merangsek ya, Ashley. Wah, luar biasa. Tidak boleh. Ini sebenarnya tidak boleh karena ditahan tadi ya. Oke, Ditahan boleh jelasin terlebih sedikit, dahulu Bro Didan? Jadi tadi ditahan dulu, baru dipukul gitu ya. Dan posisi seperti itu tidak boleh. Selain dipukul belakang kepala juga tidak boleh. Satu uppercut tadi masuk. Lagi-lagi dari SC Major. Luar biasa. Agresif ya gitu kan, si Major. Jadi ronde pertama cukup menarik karena kedua pemain itu juga bukan. Iya. Terlalu banyak defense bukan untuk beli bukan. Benar sih. Itu mayor. Iya. Itu tadi si Major berhasil nyudutin karena bentuk ringnya ya segi 4. Coba lingkaran nggak mungkin ada yang disudutin. Nggak mungkin. Keras. Tadi. Wow. Apakah terluka? Belum ternyata. Tapi terlihat sedikit Cibom, sedikit agak sedikit. Bisa dilihat cukup berasa juga. Betul. Bro Didan, ya. Ini pukulannya keras, sama-sama keras ya. Taunting coba dilakukan. Betul. Kita lihat bagaimana Cibom tadi mencoba untuk menyelesaikan di ronde pertama ini ya. Dan kita lihat istirahat, ya 1 menit saja. Tarik nafas lumayan ya. Betul.
Dan 3 menit di atas ring itu jauh berbeda. Jauh berbeda. 3 menit dimanapun. iya, 3 menit main bola mungkin Masih enteng, oke. enteng ya. Masih bisa ngaso kan ya. Masih bisa Tapi masuk. ini nggak bisa. Karena semua mental. Mortal Saga. Download now to get Han Lee. Kedua, Cibom, Dwiki Darmawan melawan Ashley Major. 3 menit akan berlangsung. Masih panjang jalannya ya. Betul sekali 8 ronde akan dijalani oleh mereka. Apakah akan ada yang jatuh di ronde kali ini? Karena biasanya memang kita menonton di YouTube menyaksikan salah satunya itu pas Iya. ada pukulan satu masuk. Kenapa kita jatuh. senang nonton Mike Tyson ya? Nah. Karena pasti ada yang jatuh. Oh ini dia. Oh, Sedikit protes tadi ya. Merasa di bagian belakang kepala. tadi masuk. Bahaya nih pukulan-pukulan hooknya ya dari Ashley. Dan kadang-kadang mungkin walaupun terlihat satu petarung mungkin terlihat terluka, terlihat lelah, tapi satu pukulan saja itu kadang bisa berbalik. Iya, kita bisa berbalik. Pak. Itu biasanya titik serangannya adalah rahang. Betul sekali. Rahang dan telinga. Langsung tersungkur. Satu. Oh, bagus sekali. Lihat ini kali ini. Pukulan. Oh, body shot dilakukan oleh si Major, terpojok sedikit Dwiki Darmawan kembali mengeluarkan satu strike. Pasti agak pusing ya. Hasil juga masuk dari si Major. Chris kotak ini cukup bagus memberikan jarak tadi antara Cibom dan juga Ashley juga memberikan jab strike. Masuk satu lagi. Iya, masuk lagi. Dan ini harus hati-hati bagi Ashley ya. Sampai dia masih nyerang, dia masuk pukulan-pukulan dada. Melakukan kombinasi push. Yang tadi baru saya mau bilang, melakukan kombinasi pukulan berkali-kali walaupun pukulan itu masuk, tapi stamina juga tenaga kita terkuras. Ya, kita lihat sini. Oh, satu pukulan miss, satu. Nah, bisa cukup bagus dari Ashley Major. Satu pukulan. Clinch kembali dilakukan. Clinch itu adalah berusaha untuk merapatkan badan, dilakukan salah satu petarung. Betul. Berikan Kalau jarak dan juga mengambil napas sepertinya. Ya. kalau Mas Ibnu hati-hati ya kalau menyerang untuk clinch. Kita langsung sayang soalnya. Jadi akrab ya. Jadi akrab. Udah berantem akrab ya. Biasa kalau kita sama istri ya. Ya. Habis berantem terus langsung clinch ya. Iya, iya. Jab strike-nya beda ya. Iya, itu beda ring ya. Wah ini saling berbalas ya. Itu juga di tampaknya buat Cibom. Tapi kesan walaupun tadi juga bilang tenaga, kita melihat pengalaman. Iya. Kita tidak tahu. Benar. Kadang fisik terkuras, keadaan bisa berubah. Iya. Dan jangan lupa yang jalannya adalah darah muda. Woi, untung saja tadi. Pukulan-pukulan apa? Mas bahaya. Ronde 2 sudah. Pertandingan semakin menarik. Jiwa melawan Ashley Major, 2 pukulan. Jadi Bung Didan itu terlihat kayak susah mukul nih berbobot sarung tinjunya itu gimana sih? Iya, Berat. memang ada beberapa bobot tertentu ya, tapi ini mungkin yang lebih tebal. Jadi kita tahu bahwa ini impact-nya juga lebih nggak terlalu berat. Tapi kalau Oh justru untuk safety lawan safety, juga ya? lawan. Mungkin nanti yang untuk selebriti mungkin agak lebih soft lagi. Lebih soft lagi harusnya. Nah ini kita lihat beberapa cuplikan di sini ya. Mas kalau Bagus tadi Ashley Major. Mas kalau orang apa yang kulitnya putih itu kelihatan banget ya. Iya. Merah jadinya ya. Merah. Oh. Kalau gua tuh jadi ungu. Kepukul jadi ungu. Jadi lagu dong sama Pas ya ya. Iya. Bisa. Berarti mungkin terpikir untuk bisa turun. Wah, enggak deh. Nih. Enggak maksudnya turun bawah itu. Turun Oh. aja, bawa nomor 1, Bawa 2, nomor ya? 3 gitu. Astaga. Kali aja lu lihat. Kita lihat Ashley Major dan Cibom di ronde ketiga. Oke. Oh. Apakah ada strategi yang berubah di antara kedua petarung? Ashley Major terlihat sedikit termotivasi. Ada kombinasi pukulan yang salah satu bisa mendarat di pipi dari Cibom. Langsung tadi coba dilakukan. Agak mulai terkuras juga dari Dwiki Darmawan. Terlihat sangat fokus ya Iya, sepertinya Ashley. betul. Ya.
sangat fokus dia. Memang dia kalau kita lihat juga karakternya ya, dia ingin menjadi world champion kan ya, pengen serius ya. Dia memang sangat serius di sini. Hati-hati ya, mulai ini biasanya kalau udah mulai capek melihat cahaya di kanar gitu loh. Iya, betul sekali. Kayak silau kan, jadi memang harus fokus petinju. Jadi kalau ngelihat petinju habis kepukul terus agak bengong itu bukan mikirin utang. Bukan ya? Bukan. Ah, Itu kirain. emang pusing dan gambar agak berbayang Oh, memang gitu Bro ya. Arif ya. Blur ya. Kita kadang-kadang kalau lagi main basket, badminton juga agak berbayang kalau lihat Iya cahaya. betul. Petinju. Biasanya berbayang teman sama berbayang mantan juga kan. Iya. Lain. Oh, masih ada 1 menit 48 detik lagi ya. Masih panjang. Petinju ini. Sangat banyak sekali Lisbon coba melakukan strategi dan merapatkan tubuh. Apakah ini akan coba mencari celah bisa masuk. Tapi kalau dilihat juga bisa mencari celah. Itu masuk. Iya, Cukup terasa begitu Bro Didan. betul. Sangat terasa karena kalau kita lihat bobot pukulan, kalau saya lihat ini lebih berat atau keras pukulan Ashley. Ashley, Iya, ya? terlihat sekali. Dia harus hati-hati sih, Bang. Saya menangkap kesan Cibom berusaha mencari satu pukulan yang bisa membuat langsung Iya, jatuh. Dia betul. berusaha mencari jarak, mencari momen, hanya memberikan waktu, pace, dan cari satu pukulan yang bisa masuk ke bagian ice dan bisa melakukan langsung. Tapi hati-hati sekali. Oh, kembali posisi berbalik. Masih Masih rapat. kalau dari Hai! Kombinasi pukulan dua-duanya masuk Bro Didan. Oh, Balik, bagus sekali ini. balik counter punch tadi dari Iya, Cibom. betul. Counter punch yang sangat smart ya dilakukan oleh Cibom tadi. Padahal tadi pukulan awalnya kena banget ya. Yoi. Oh, Itu dia. Riz tadi. Oh, satu dari cukup bagus. Didu kayaknya Ya, merem-merem begini ya. Iya. Takut. Lihat defense dari SM itu mulai terbuka. Blok yang dilakukan kita mati blok. Oke. Ya. Lumayan dah ngeri ya. Gimana? Itu tadi jalan di ronde ketiga. Ini yang dibilang jual beli pukulan ya. Betul, Iya. jual beli pukulan. Gak bisa nawar lagi Nggak bisa kalau di sini. nawar. Betul. Kita lihat nih, ini si Cibom berusaha untuk relax ya. Betul. Padahal tadi sedikit panik juga ya kalau kita Pasti. lihat. Pasti. Ini pun juga ya berat sarung tinju, juga kerasa berat kalau udah capek ya. Jadi kalau nanti misalnya pakai sarung tinju yang kotak-kotak aja kalau kita. Di salon kotak-kotak. Minum kopi atau main burung gitu. Iya bener men. Burung tapi. Kita lihat tayangan ulang. Nah, itu dia. Ini dia. Nah, untung yang keduanya nggak kena tadi pukulan kirinya. Nah, ini Sejauh salah. ini kualitas pertandingan yang memang kita tunggu menjadi Iya. pertandingan pembuka dalam Benar. Superstar Knockout kali ini Bro Didan. Iya, Arif. betul. Tadi di ronde pertama kalau saya lihat sih masih imbang ya. Masih Betul. kalau kita tahu kan nilainya 10, 9, 10, 8. Itu kalau ada yang KO biasanya 10, 8. Ini masih tipis-tipis lah. Tadi mungkin 10, 10 di awal atau 9, 9. Tapi di dua ronde berikutnya, Cibom kayaknya lebih unggul. Kalau saya lihat ya. Harusnya. Tapi kalau kita lihat dari fokus tidak terpancing, walaupun tadi ada beberapa miss dan juga pelanggaran dilakukan oleh dua-duanya, tapi Iya. juga masih fokus SD Major untuk bisa memberikan satu perlawanan luar biasa. Betul. Oh. Kali ini kembali lagi kita lihat. Tempo sedikit lambat. Bisa bertahan. SD Major bisa mencari celah untuk bisa memberikan pukulan masuk. Begitu lebih terbuka, tangannya lebih turun di bawah dagu. Sangat luar biasa dia. Iya. Bagus gerakan footwork yang baik sekali dari Cibom. Taunting sedikit. Sedikit tenang. Apakah ini momen yang ditunggu-tunggu? Oh, angkat sekali Oh, luar defense-nya. biasa footwork. Itu kembali taunting dilakukan oleh Cibom. Tidak terpancing, SD tetap fokus. Bridge kembali. Satuan lagi ya mungkin yang menonton mungkin awal dengan pertandingan tinju. Footwork ini sangat penting sekali. Iya. Footwork itu ada pergerakan kaki untuk bisa mencari langkah, mencari celah. Betul. Ya itu yang kalau kita lihat juga yang repot ini kalau tinju kan ada dua. Yang ada southpaw. Yes. Kalau yang southpaw ini berarti kita tahu bahwa kaki kanannya di depan. Oke. Itu biasanya kalau sama petinju ortodok ini ketemu kakinya. Oke. Jadi kayak misalnya kalau ketemu kaki gitu, itu biasanya menjadi pertarungan yang apa ya, bisa dibilang cenderung membosankan. Karena Susah terlalu untuk banyak masuk. defense. Iya. Susah untuk masuk. Nah, kalau kayak gini kan enak ya tuh. Sama-sama tentunya dengan apa namanya? Ortodoks ya. Iya. Jadi kalau kita lihat Cibom sekarang tentunya coba untuk terus mengaktifkan sisi sebelah kiri. Tadi right hook, satu right Iya. hook tadi dari Cibom masuk.
Yang paling penting Lihat adalah Pancing tetap fokus. yang paling penting adalah pandangan mata. Itu dia. Tetap pandangan itu yang paling bagus itu melihat mata lawan, bukan melihat sarung tinju lawan. Oke. Ada sedikit peringatan dari wasit, padahal seperti itu kan sebentar kembali berlanjut. Terus merangsek. Keluar. Agresif, dan angkanya banyak nih kalau bisa dibilang untuk Ashley ya. Ini terlihat keduanya bukan brawler, artinya bukan petinju yang brutal, bukan kombinasi pukulan. Mereka mengandalkan power transfer energi dari kaki bisa masuk. Iya, betul. Oh, itu dia. Bahaya sekali tadi. Bulan kiri ya, tapi no problem kan ya? No problem. Kita dipukul bisa kayak gitu nggak ya? Enggak lah. Nggak sakit gitu ya. Kita juga di sini jadi deg-degan juga ya, Bro Arif. Deg-degan. Pucat sepertinya yang berarti pucat nih sepertinya nih. Iya. Yang dipukul orang yang berasa di sini. Nah, keras tadi kita lihat. Hati-hati, hati-hati. Oh, ini mengingatkan kita seperti Muhammad Ali. Iya, tapi itu mungkin cara smart juga ya. Oke. Ketika sudah terpojok, ya udah kepala keluarin aja, pasti diberhenti sama wasit. Oke. Di cleanse lah ya istilahnya. Daripada dia kebalik, berhadapan langsung dipukul kan lebih ngeri. Oke, 10 detik. Ronde ini segera berakhir. Salah itu. Balik terbuka. Satu right hook. Hampir masuk. Dapat defense block yang cukup bagus dari Ashley Badger. Kembali berhadapan. Oke, ini dia memang yang ditunggu-tunggu ronde 4. Pertandingan Cibon melawan Ashley Badger sudah selesai. Betul. Setengah dari pertandingan ini sudah kita lewati. Kuat ya. Kuat Sampai sekali, tadi fisik bener ya. masih cukup baik. Tinju itu kan capek ya. Iya. Selesainya ketika tukang es lewat ya. Nah, itu iya makanya. Selesai. Nah sekarang gini, dia boleh tahan pukulan dari lawan. Kalau gatel garuknya gimana? Itu dia minta tolong pelatihnya dong. Hah? Minta tolong ya? Iya. Kalau gatal punggungnya masa gerek-gerek di punggung kan di tembok nggak mungkin. Terus yang kan? parahnya sama pelatihnya dikasih apa nama gayu, emang mandi Iya, apa ya? makanya. Disuruh mandi, suruh cuci muka. Coba mungkin seperti balsam mungkin ya. Itu Saya apa- bertanya-tanya, itu mungkin apa banyak sih yang ya? bertanya-tanya. Iya itu Iya. apa sebetulnya? Itu kayak apa ya? Licin ya? Kayak kayak lotion lah ya, Lotion, supaya lotion. pukulan itu yang ngegesek kan, Iya. takutnya terlalu keras apa dan akhirnya sobek. Jadi itu buat ngelicinin kulit. Meminimalisir Iya. supaya tidak luka dan Tidak juga ada luka. nyekat ya. Iya, jadi banyak dikasih aja itu. ya. Itu bukan karena takut panas ya. Bukan ya? Bukan UV Oh. 50 plus ya, bukan. Bukan. Jadi, Kembali. Akhir ronde kelima. 4 ronde lagi kita akan saksikan apakah kedua petarung ini akan berusaha main meningkatkan tempo jalannya ronde. ya. Ini kayak ketukan musik ya 5/8 gitu. Betul. Tapi ini saya tidak menyangka pertarungannya akan berlangsung lama loh. Dan stamina mereka masih oke. Mana? Kembali wasit masih Iya. untuk mengingatkan. Ya, terus mancing ya. Iya. Betul. Ini terus mancing. Walaupun di awal terlihat tidak berhasil, tapi lama-kelamaan sebalik fisik juga mulai terpulas, Iya. lama-lama terpancing itu bisa antara dua. Bisa menjadi motivasi yang baik untuk Ashley atau malah kembali menjatuhkan. Ya, memang kalau untuk mixed martial art ya, kalau kita tahu bahwa sarung tinjunya ini biasanya 4 sampai 6 ons lah ya. Ya. 4 untuk pro, untuk apa namanya, amatir. Tinju ini lebih tebal, Oke. 4 ons sampai 10 ons. Jadi ya agak kesulitan sebetulnya untuk apa? Untuk Kombinasi, adaptasi. adaptasi. Adaptasinya agak kesulitan. Karena kalau untuk makan ada grapplingnya, bisa megang, Ya. itu yang pasti. Tapi kalau untuk tinju kan ikat semuanya. Betul. Jadi kita pun juga tahu di masa lalu ada petinju-petinju yang jahil gitu ya. Kakinya itu dikasih berat di tangannya. Iya. Oh, jadi akhirnya harus inspeksinya harus benar-benar. Dia pun curang harus ini ya, pakai skill. Ditaruh berat. Kalau terlalu berat kan nggak bisa ngangkat tangan sendiri kan. Malah dipukulin lawan dong. Iya. Dia kan Aduh, ini Tidak. tidak. Berjalan 1 menit 1,5 menit. Ronde kelima masih berlangsung. Sejauh ini fisik mulai sudah terkuras, tapi tempo dari awal cukup stabil dan Betul. konsisten jalannya. Ini Sepertinya kedua petarung memang sudah mempersiapkan pertandingan untuk 8 ronde. Terbuka sekali sebenarnya Iya. Cibo memberikan kesempatan yang cukup baik sebenarnya untuk Ashley Badger bisa melakukan pukulan. lebih kepada bagaimana memanage napas sebetulnya Yes. ya. Kadang-kadang suka emosi di awal kan, kalau berantem gitu ya ngos-ngosan baru 2 menit kan. Oh, ada luka. Oke, ini dia wasit. Ada luka. Kita lihat dulu oleh tim dokter biasanya, dilihat lukanya apakah memang masih memungkinkan untuk bertarung karena nggak boleh ditutup. Oke. Kalau luka seperti itu hanya dikasih ya kayak salep-salep. gitu ini aja. dokter boleh rekomendasi ke wasit untuk menghentikan. Boleh. Boleh. Tapi saya menunggu sih sebenarnya dokter Boyko harusnya ada di Ya nggak gitu dong. Beda ngobrolnya. Beda. Beda.
Kembali pertandingan dilanjutkan ronde kelima kali Beda ini. obrolan ya, bener. Itu Nggak bisa bahasan yang lain konsultasi nanti dulu tuh. dong, nggak bisa. Iya. Oh, mulai terganggu ya. Terganggu karena tadi di pelipisnya sobek. Walaupun kita belum lihat secara jelas tadi Iya. apakah ada cut di wajah dari SC Major, tapi beberapa pukulan terlihat Betul. sekali dalam tayangan ulang mungkin akan lebih terlihat cukup keras Iya, pukulan dari dan ini Cibom banyak tadi. headbutt. Perhatikan kan tadi Oke. banyak beradu kepala. Nah. Ini yang biasanya juga membuat luka atau kulit semakin gesek dan semakin tipis ya. Tapi terlihat Bro Arif, Bro Didan ada sedikit cut dan juga ada darah yang mengecer. Iya. Muncul sedikit dari pelipis kiri dari Kiri, SC. ya, betul. Apalagi memang SC Major berkulit sangat putih ya. Iya. Terlihat sekali jadi. Dan darahnya nempel di jidatnya Cibom kan. Oh iya. Yang terjadi sebentar. Oh, ini sedikit bermain apakah itu Iya. boleh? Boleh, bisa aja. Tapi tadi menahan kepala sebetulnya. Kita tidak boleh. Wah, kayak- luar biasa itu dia Iya. ronde kelima. Keras sekali jalannya pertandingan tadi. Iya. Ronde kelima Cibom melawan SC Major. Ya, tampaknya Cibom sudah mulai merasa di atas angin ya. Betul. Ada luka di sana di pelipis kiri ya dari SU ya. Yes, ini dia terlihat sekali. Bro Oh, Didan ada betul, sedikit cut sobek, pelipis sobek. kiri. Iya, sobek pastinya. Itu area yang wajar ya. Sering Iya. kita lihat petinju di area mata bawah atau di kelopak mata di pelipis kiri kanan itu memang bagian yang tipis dan sering dipukul. Nah ini sebetulnya yang kita lihat. nahannya ini yang Iya. harusnya diperingati oleh wasit ya. Nahan kepala lawan terus dipukul seperti itu. Terlihat sekali penonton dari Ya. supporter dari masing-masing petarung berikan semangatnya tadi, dan memang pada saat kita tahu atau satu petarung tahu lawannya itu sudah mulai terluka, dia akan hajar terus di situ. Akan hajar terus, Karena ya. lama-lama walaupun tidak terasa karena adrenalin, terus semakin dipukul Iya, semakin iya, terasa. benar. Nah makanya nggak boleh curhat kan kalau yang terluka perasaannya. Bisa. Ah. Tembus sampai ke punggung Iya. lagi. Oke. Ronde ke-6. Belum ada salah satu petarung yang terjatuh. Tapi kita akan saksikan. Ini sebenarnya biasanya kalau pelukan itu ronde terakhir biasanya ya. Iya. Ini ronde ke-6 udah udah pelukan gitu ya. Kita lihat, kita lihat. Ini diperingati tidak boleh. Nah, itu tidak boleh tahan. Ini boleh boleh kasih. Seperti itu memang tidak Nggak boleh. boleh, berarti nggak ya? boleh. Jadi nahan kepala terus dipukulin itu nggak boleh. Nah, ini harus kita lihat kartunya tadi lepas. Harus digunting terlebih dahulu. Buka tadi Iya. glove dari Cibom. Ya. Nah, itu biasanya kalau perkat yang lepas itu Strapnya ya? agak nggak enak kalau misalnya lawan bisa berbahaya. Ya. Istilah Jerman itu keplek-keplek. Keplek-keplek. Bikin risih Iya, ya. iya. Bikin risih. Kalau keplek-keplek bikin risih ya. Ya. Ah, bisa Aja. Jadi, Tapi ini senyum terus ya Cibom ya. ya. Mulutnya nggak pernah nutup dan senyum terus ya. Salah ambil ukuran pelindung gigi jaga. Nggak ya? Jadi mangap terus nggak ya? Nah, jadi nganga. Bisa Cari jadi. endorsan pasta gigi gitu. Iya, mungkin ya. bisa jadi. Oh, ini salah nih kagok nih ya, tanggung. ya. Ganjel di mulut nih. Ganjel. Kita saksikan. Wah, kita lihat Esri serius amat ya. Serius sekali. Serius ya. Sangat termotivasi sekali. Karena mungkin saya tidak tahu sebelum apakah mungkin memang terlihat Wikin jauh lebih berpengalaman. Iya. Sehingga itu ada motivasi sendiri untuk Benar. bisa, karena usia masih muda juga Muda. bisa menjatuhkan. Dan dia merangkak terus ya dari tadi Iya. kan. Betul. Kita juga kaget ya usia 16 tahun. Udah berani untuk turun dari sini. Nah, itu dia nggak boleh. Nah, itu Oh Neuer nggak boleh ya? Teknik Oh. Neuer nggak ada. Neuer. Atau mungkin ini ada influence juga karena dia adalah yes, betul. FFP fighter Iya, ya. itu adaptasi yang harus dilakukan ya. Ketika McGregor inget nggak untuk bertarung Yes. ya sama Floyd Mayweather, ya itu banyak sekali tiba-tiba keluar gaya MMA-nya. Dia emang stance-nya juga kuda-kudanya juga sedikit Beda. beda antara boxing dan MMA. Untung McGregor waktu itu memang basicnya petinju dia, jadi aman ya. Kalau dilihat-lihat mungkin buat yang penggemar pertandingan tinju, SC Major tipis-tipis itu kayak Canelo ya. Ya kayak Canelo ya, Juga kayak Saul ya, Canelo Saul. Alvarez. Iya, betul. Tahu Canelo itu kakaknya, adiknya Canelo. Oh makanan ya? Bukan S, bukan. Bukan S, bukan. Oh, satu tadi, strike dua, strike masuk tadi dari Cibom. Itu poin Balik yang counter sangat pas dilakukan SC Major. Gaya teknik tadi kedorong pakai bahu ya. Yes. Pakai bahu, bikin space, pukulan masuk, itu sebuah teknik yang memang sering kita lihat di tinju ya. Kalau saya kalau tinju tuh nggak mau tuh bahunya di luar, kalau kadang-kadang Kenapa? Iya. Ini kita komentator baca apa? Iya, Kita apa ini ya? banget. Karena sekarang teknik tinju tuh kayak Floyd Mayweather ya, kita lihat tuh bahunya tuh di Selalu depan. main dengan bahu. gitu ya? Ditaruh di depan, itu buat melindungi dagu sebetulnya. Biasanya dia habis kasih bau gitu, iya. Iya. Lanjutin juga. Iya.
referee-nya. Ya. Oke, itu dia ronde ke-6 tadi. Masih melakukan taunting. Sportsmanship tadi coba dilakukan Dwiki tapi sedikit tidak direspon oleh Ashley ya. Jadi akhirnya dia jadi sultan ngesot tadi ya. Iya, kita tidak tahu maksudnya apa tapi cukup menarik perhatian para penonton yang langsung hadir di Mahaka Square kali ini. Suruh gosok Baru gigi itu tuh. tuh pakai gayung, pakai toren aja kan nggak boleh dicemplungin gitu. Gemes deh tuh gayungnya deh. Itu kayak Ada mandi-mandi. sabun batangannya Iya, kecil lagi. Harus gayung ya? Enggak ya? Apa? Harus gayung Ya ya? nggak mungkin pakai teko ya. Ini yang dibilang nih tandingnya di ring, kamar mandinya di luar. Ya, mau gayung. Kos-kosan. Iya. Enggak, ini sebenarnya ini kalau ring tinju ini dikasih apa? Dikasih sarung gitu. Ya. Itu kayak kembang desa lagi mandi ya. Astaga. Ini kayaknya Bro Didan kangen pulang ke Bandung. Bro Didan. Oh, udah lama nggak pulang ya. Iya, Oke, oke. banyak ete-ete ya. Kita lihat nih. Masih Lagi melakukan dicek. perawatan apakah ada tambahan seperti dia mendapatkan cut juga Iya. atau sedikit terluka. Oh, kembali cut. Kanan Sedikit sekarang. Kiri kanan. Kanan Kiri kanan. sekarang. Cukup lebar dan cukup terbuka luka yang dialami oleh Ashley. Ya kayaknya udahan. Udah ya? Sportsmanship. Kita lihat. Sepertinya Cibom berusaha Cibom mengakhiri. mau bantu niupin? Ya, Enggak ya? tapi kita masih menunggu keputusan. Apakah tim dokter akan memberikan saran kepada referee untuk menghentikan pertandingan? Ya, sudah Karena tadi tampaknya. cukup terluka parah ya. Betul, kiri kanan ya. Kita lihat sudah jadi pemenang. Wow. Dan dihentikan oleh Walaupun belum ada kepastian apakah memang sudah official bahwa pertandingan Sudah. Cibom dan Ashley Major terpaksa harus dihentikan. Iya, sudah dihentikan. Sudah, karena kita lihat sudah kembali ke sudutnya tadi dan wasit sudah memberikan Kita sinyal. masih menunggu terlihat Cibom Iya. melakukan selebrasi victory. Ternyata memang dia juga adalah seorang dokter sepertinya ya. Iya, iya. Kalau menang ngapain aja enaknya? Iya benar. Benar. Kita lihat, tapi ya. Oh iya benar, bagi- berarti emang harus dihentikan karena takutnya resiko. Iya, karena- Kapal tinjunya sendiri. Oke, itu dia. Oke. Official sudah berarti. Dan sesaat lagi kita akan Karena dokter tahu ya bagaimana harus menghentikan sebuah pertarungan ya, karena dia Iya. pun juga bertanggung jawab di sini dan lukanya juga sudah kiri kanan. Jadi Iya. mau tidak mau harus sesaat diselesaikan. lagi kita akan mengetahui. Tapi sebelumnya mana suaranya dan semangatnya untuk Ashley? Dan mana suaranya untuk Dwiki Darmawan Cibom? Ini adalah bukti dari sportivitas. Di atas ring mereka beradu jotos. Tetapi setelah selesai mereka berpelukan menjunjung tinggi sportivitas. Inilah skor keputusan dari Hakim A. Nus Riri Hena. Petinju sudut merah 57 dan petinju sudut biru 57. Hakim B R.A. Nadeak 56 58. Sebentar, saya takut salah bacanya. Iya, memang saya juga ikutan tegang. Hakim C. Oki Bakrian 57. Dengan ini, pertandingan dinyatakan draw. Keputusan dari hakim dan wasit sudah tidak bisa diganggu gugat. Draw. Sebentar, sepertinya kedua petinju nampak masih belum puas. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Dwiki Cibom? Siapa pemenang ya kan? Tapi keputusan dari wasit tidak bisa diganggu gugat. Ashley nampaknya tidak puas dengan keputusan wasit atau hakim. Sebentar, Ashley.
Bagaimana? Juri dan hakim A, B, dan C menyatakan draw. Mungkin kita bisa ulangkan lagi di next pertandingan. Sebentar. Kamu berani untuk next rematch? Berani. Berani. Dwiki dan Mawar. Ashley sudah bersedia untuk rematch. Kamu siap untuk rematch? Selalu siap. Tapi ini tahu kan semua siapa menang ya? Tapi keputusan tidak bisa diganggu-gugat dan harus menerima mungkin dari pelatih. Ini ada yang mau disampaikan juga ini. Tepuk tangan dong untuk atlet MMA kita. Gimana dengan hasil dari draw ini? Ya yang pastinya kita, ya kalau pelatih pasti kecewa. Tapi tetap kita harus menunjukkan sportivitas. Kita harus menerima apapun keputusan wasit dan juri. Nah kita pulang, berlatih lebih keras dan kembali menjadi seorang juara. Terima kasih Bang Suwardi. Dan mereka juga menjunjung tepuk tangan dong untuk petinju kita. Luar biasa. Sportivitas tetap terjaga dan saya akan memanggilkan ke atas ring. Ini dia adinda kita, Sultan Sabtahari. Sebagai penggagas, promotor acara Superstar Knockout. Bro Sultan, mungkin ada yang mau disampaikan karena malam hari ini ternyata untuk pertandingan perdana antara Dwiki Darmawan alias Cibom melawan Ashley draw. Berarti bakal ada rematch lagi kali ini, Mat Karafi ya? Dan mereka udah bilang siap. Berarti siap, Superstar Knockout Volume 2 siap? Siap. Wah keren berarti ini. Siap. Berarti untuk itu pertandingan ini akan rematch di Superstar Knockout Volume 2 untuk Dwiki Darmawan dan Ashley. Siap Ashley? Dwiki siap? Selalu siap. Selalu siap, itu dia. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi karena saya juga sangat bangga dengan Adinda Sultan. Beliaulah yang memprakarsai dan menggagas untuk acara ini. Ini baru pertandingan yang pertama, masih banyak pertandingan lagi. Masih ada dong pertandingan-pertandingan yang bakal lebih seru lagi Araf ini. Yang udah kita kasih tahu, ini baru pertandingan pertama. Pertandingan setelah ini ada pertandingan pro-pro yang masuk di acara Superstar Knockout. Ada King Fat dan juga ada Jojo Chandra. Jadi kalian sabar aja, pertandingan akan semakin seru lagi ya di malam hari ini. Terima kasih Bro Sultan dan setelah yang satu ini kita akan kembali dulu kepada kawan saya Ben Kasyafani. Tetap di sini di Superstar Knockout. Alright, thank you Arafi. Baru saja kita menyaksikan pertandingan tadi antara Dwiki Cibom Darmawan melawan Ashley Major yang ternyata berakhir draw ya. Iya, 6 ronde ya kalau kita lihat dan tadi ada permintaan ya atau mungkin di set untuk rerun ya. Iya. Untuk rematch ya? Bukan rerun. Bukan rerun. Rematch. Kalau rerun diulang lagi. Gak bisa, cuma nonton doang. Ini hasilnya akan berbeda di Superstar Knockout. Ternyata berarti ada yang berikutnya nih. Selain pertandingan itu yang penting tuh kita bertiga lagi ya? Iya, Tugas lagi benar. ya? Oh ya itu dong yang harus diutamakan. Benar. Ini kayak komentator tinju beneran di tengah ya. Iya, keren ya. Jadi siapapun yang tanding, komentatornya tetap kita. Gitu dong. Mungkin beda, kita yang Bro Didan, kita berdua komentator mungkin Bro Ari mungkin turun kali di ring nanti. Itu kan seru. Ngeri. Itu dari ngeliat partai pertama aja gue udah deg-degan nih. Iya. Gini aja, mungkin ngambil apa ya hikmahnya kalau misalnya Bro nanti sobek kiri kanan. Nah itu minta dioperasi plastik jadi lebih bagus nantinya. Alasan, jadi alasan. Jadi punya alasan ya. Oke Bro Ari, Bro Didan kita lihat ini adalah replay, kita lihat oh ini adalah entrance tadi dilakukan oleh Cibom. Iya. Sedikit mengagetkan ya, Iya. awalnya mendapatkan tim song lagu yang cukup menegangkan. Ternyata terus lucu. joget juga. Ya memang harus kayak gitu ya Gitu ya? kalau di era sekarang ya. Jadi kayak tukang getuk lindri ya. Kita ingat kalau petinju di luar negeri itu kayak Nasim Hamed ya. Yo. Masuk pakai karpet terbang gitu kan. Itu memang sebuah hal yang jadi entertainment ya. Betul. Untuk tinju. Kita lihat di sini beberapa pukulan yang memang bobotnya bagus, masuknya juga bagus. Jadi ini bukan pertandingan kacang-kacang. Yes. Karena memang mereka dilatih untuk berlatih tinju di sini. Walaupun tadi kita lihat Ashley juga terlihat terluka di pelipis kiri dan pelipis kanan ya. Tapi lihat beberapa pukulan dari Ashley juga masuk kita lihat pertandingan kali ini.
Jab strike tadi satu left hook dari kiri dari Ashley juga masuk walaupun tadi berhasil dihindari oleh defense yang cukup bagus dari Cibom. Nah itu teknik yang bagus tuh dari Ashley tadi ketika dia miss pukulannya, dia langsung taruh tangannya di depan supaya Cibom nggak bisa pukul. Betul. Gitu, jadi memang jangan terlalu polos lah ya. Yes, betul banget. Kalau tadi terlihat pada saat... Nah ini dia, ini mendingan escape aja, udah kabur aja udah. Tuh gue pikir lagi nyari sepatunya, sepatu Enggak, mana sepatu gitu loh. hilang ya? Enggak ya? Enggak. Sedangnya. Iya. Terus kayak mau adu domba Garut tadi kalau Terlihat santai Cibom tadi melakukan pertandingan. Berbalik dengan Ashley yang cukup fokus dari awal pertandingan dan terlihat ini salah satu aksi yang mungkin tadi sempat dapatkan peringatan dari wasit ya. Iya. Para pendukung ya, luar biasa kita lihat nonton tinju ya. Ini diawali dengan para petarung pro ya. Sebelum nanti kita melihat dari para selebritis. Melihat dari hasil tadi draw. Kalau memang terlihat Ashley terluka, wajah terlihat lebih merah. Tapi memang pukulan-pukulan dari itu juga banyak sekali yang masuk ke Cibom. Jadi draw itu memang sangat debatable dan memang terlihat walaupun 6 ronde ini cukup berimbang. Cukup berimbang, ya. Dan untungnya pertandingannya 6 ronde, jadi lukanya tidak membuat Ashley menjadi harus kalah dihentikan oleh wasit ya. Iya. Dan terlihat memang kecewa seperti Cibom mendapatkan hasil draw ini. Karena dia merasa sangat mendominasi, terlihat ini begitu kecewa. Tapi sportsmanship yang paling harus di-appreciate dari kedua petarung Bro Didan. Betul, itu yang pasti ya. Dan kita pertandingan pertama tadi ya. Wow, luar biasa. Pertandingan membuka yang cukup panas, jual beli pukulan yang akhirnya berakhir dengan hasil draw. Dan ternyata memang diputuskan tadi mereka akan melakukan rematch. Jadi akan ada Ashley Major versus Wiki Cibom Darmawan kedua nanti pada saat Superstar Knockout berikutnya. Ini udah seru banget, bagaimana dengan pertandingan selanjutnya yang juga pasti tidak akan kalah serunya. Makanya nanti saksikan terus, masih ada 4 match lagi termasuk dengan main event tadi El Rumi yang akan menghadapi Jeffrey Nicole. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Superstar Knockout. Oke, kita hari ini lagi medical check up bersama Superstar Knockout Sans Entertainment. Kita sekarang lagi rekam detak jantung. Halo semuanya, nama gue Novel Samudra dan gue di sini bersama Superstar Knockout. Hari ini gue habis ngejalanin medical check up and good to know I'm in a good place to fight. I'm in a good condition and I'm ready. Let's go. Anyone I'm gonna face, I got your weapon. Halo semuanya, jangan lupa untuk beli tiket kalian di Goers app untuk Superstar Knockout karena bakal seru banget. Fight antara El Rumi dan Jeffrey Nicole, Novel Samudra dan Aksa Aswar, Jonathan Freeman and also King Fahd. Watch us, get it on. Inilah keseruan yang terjadi di acara Weight In Superstar Knockout 2023. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya spesial untuk Adinda, anaknya sahabat saya. Ini tepuk tangan untuk Sultan, luar biasa. Jadi kalau saya flashback 13 tahun yang lalu saya pernah dijorokin tinju bapaknya. Jadi saya pernah juga saya waktu itu ikutan tinju. Jadi pembukanya Chris John melawan Dow Jordan. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Saya dijorokin sama bapaknya lawan Mario Lawalata. Dan ini nih bumbunya ada di sini. Jadi saksi. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Dan di sini saya belajar banyak dari Adinda Sultan, ini luar biasa. Jadi tahun depan saya udah bisik-bisik sama Bro Sultan. Bro Sultan, buat tahun depan kita bikin acaranya bukan influencer sama influencer Indonesia lagi yang bertanding, tapi kita bawa negara, kita lawan negara lain untuk sama Indonesia. Dan saya bisik-bisik Bro Sultan juga mau ikut turun tahun depan. Iya. Ketegangan yang terjadi di antara para petarung Superstar Knockout semakin memanas. Masing-masing di antara mereka memiliki ambisi tinggi untuk menjadi pemenang.
udah tinggal besok. Gimana persiapan ini? Udah latihan berapa lama? Terus udah apa aja disiapin buat besok intinya? Ya udah banyak lah latihannya, udah selama 2 minggu terakhir juga udah mulai rutin, makin rutin ya. Dan sekarang ketahuan lawannya nggak siap kayaknya. Gak siap karena telat datangnya ya. Berarti kemarin lu sempat ngomong di press conference sebelumnya, doa orang tua lu ada 2, udah minta izin belum sama orang tua nih? Udah. Udah aman ya? Oke. Arafi sambil nunggu nih ya, Jeffrey Nicole nih ya, kira-kira apa lagi main disampaikan untuk all fighters nih ya? Biar besok datangnya on time atau seperti apa, silakan. Ya untuk all fighter pastinya sih pesannya jaga kondisi supaya kondisi prima. Nanti pas pertandingan, aduh gue lagi ini, jangan sampai. Saya pernah pengalaman. Dan ini kita di sini juga nggak usah khawatir karena sudah ditangani oleh para ahli-ahlinya. Supaya di sini kita mengikuti aturan-aturan sehingga insya Allah untuk meminimalisir segala apapun. Jadi kita juga menjunjung tinggi yang namanya sebuah peraturan untuk tinju. Jadi di sini boleh kita teman-teman juga di sini ada ambisi untuk menang para fighter, tapi tetap semuanya dengan aturan-aturan yang ada. Dan yang paling penting, langganan aplikasi cuma setengah harga. Pakai Dana di Google Play. Yuk bayar no ribet. dan juga jangan lupa nih tiket udah mau pada habis. Jadi buat yang pada mau datang harus beli, kayaknya hari ini harus diborong karena kalau beli di hari H takutnya sama calo harga mahal lagi. Karena ini pasti akan membludak dan akan menjadi trending di mana-mana. Terima kasih. Himbau untuk semua orang yang bakal datang ke acara kita itu datangnya lebih cepat lagi karena di luar itu player-playernya nih gue di-spell sama mereka bakal megah banget lah datangnya nih, antrean saya nih. Pokoknya di jajaran datang jam 12 itu udah buka, jam 12 udah buka di sana bro. Terus antrean saya juga waktu jam berapa ya? Jam 5 kan kali, jam 5 kan mereka ya? Jam 5, karena Bro Sultan udah bilang, yang nonton tinju itu kan banyaknya cowok-cowok. Ada jajaran supaya cewek-cewek ini, jadi penonton cowok, penonton cewek datang semua untuk support tinju, itu yang paling terpenting. Makanya digabungkan dengan lifestyle and entertainment. Itu dia. Bro Jeff, ada yang mau disampaikan untuk El besok? Kasih keras, El, gimana El? Kasih keras juga, oke ya. Siapakah yang akan menjadi pemenang dan berhasil membawa pulang belt Superstar Knockout? Yeay, masih di keseruan Superstar Knockout. Tepuk tangan ini dulu yang meriah di Mahaka Square. Luar biasa. Nah sekarang aku masih ada di tengah-tengah para pendukung fighter. Dan di sebelah aku udah ada Erlangga. Siapa yang gak tahu Erlangga? Gimana nih, kan udah ngerasain gimana panasnya di atas ring. Kali ini datang untuk mendukung siapa nih? Kali ini datang buat dukung Nicole. Jeffrey Nicole, oke, ternyata mendukung Jeffrey Nicole. Ada tips dan trik gak nih? Kan udah pernah ngerasain di atas ring gimana rasa panasnya, adrenalin di atas. Ada tips dan trik untuk Jeffrey gak? Pertama karena gue satu sasana sama Jeffrey, jangan emosi, tahan, santai. Dan kalau bisa mainnya rapetin karena beda tinggi kan. Jadi kalau rapet ya insya Allah bisa masukin pukulan-pukulan kenceng lah. Oke, seberapa yakin Jeffrey bisa ngalahin El Rumi? We gonna give it like 100%. Oh, yakin banget berarti ya. Oke, boleh nggak kasih kata-kata untuk El Rumi yang bakalan ngehadapin Jeffrey? That's tough. El, jaga jarak. Karena Jeffrey bakalan ngepepet lu. Karena ya kalah tinggi udah pasti. Jadi bakalan ngudangin lu. Jadi ya jaga jarak. That's it. Oke, artinya yakin ya pokoknya sama Jeffrey ya. Thank you Erlangga. Oke, sekarang kita di sana udah lihat ada Al yang udah nggak perlu ditanya lagi dukung siapa, pasti dukung El Rumi dong. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Al,
gimana nih, yakin gak dengan persiapan El sejauh ini? Karena El kan sudah cukup mempersiapkan diri ya. Kemarin juga aku nonton gimana El diwawancarain, udah siap banget untuk di laga kali ini. Tapi El sebagai kakak gimana nih, yakin gak El bakalan menang di match nanti? Yakin sih karena aku lihat yang di match sebelumnya itu El masih agak kaku ya jujur. Cuman sekarang mungkin El udah latihan serius dan mungkin lebih lentur dan mungkin powernya juga lebih kencang lagi sih. Oke, berarti El ngeliat ada progres ya dari El. Nah El, coba boleh gak kasih dukungan untuk El? Gimana caranya, pokoknya hari ini harus menang. Buat El, kasih paham lagi kayak waktu itu. Kasih paham, oke, tepuk tangan dong untuk El. Oke, kita bakalan balik lagi ke Ben Kasyafani, silakan Ben. Alright Intan, thank you banget. Gus Alfa, oke, mirip ternyata gue ya. Iya, mirip. Apa yang paling gede masuk gak gue berharap ya? Iya. Kalau yang lain kan dikasih support ya. Kalau gue mau tanding paling kasih nasihat. Iya. Benar kalau itu El ini dulu ya. Iya. Tapi kasih paham tadi. Kasih paham itu. Kasih paham. Ini Bahasa jalanan ya. Yoi. Kasih paham aja. Ini build up vibe luar biasa nih. Ya. Ini luar biasa, kita akan tunggu nanti main eventnya seperti apa. Karena ternyata banyak pro juga tadi Erlangga bilang udah punya jagoannya masing-masing. Memang kalau lihat mungkin Brody dan mungkin sudah pernah melihat Jeffrey Nicole bertanding. Iya, kalau kita lihat Jeffrey Nicole ini punya apa ya, eager atau keinginan besar untuk bisa apa namanya mendalami olahraga ini. Jadi memang kalau kita lihat juga bagaimana dia berlatih, bagaimana dia manage badannya, itu sudah menjadi modal yang cukup ya buat petarung seperti dia dan juga pastinya akan lebih agresif. Karena menjadi tarung itu memang faktornya banyak bro, selain fisik, komitmen, mental juga. Kira-kira apa yang... Nasi uduk ya. Nasi Apa yang uduk. kira-kira Arif punya nih untuk bisa menjadi seorang petarung nih kira-kira? Sabar paling dia. Sabaran. Penting loh itu. Penting lo sabar, kan nunggu dipukulin, nunggu apa peluang mukul balik kan. Nunggu dipukul, nunggu di calling juga kadang-kadang kan ditembak. Iya, dia sabarnya bukan sabar itu, dia sabarnya ini kok nggak turun-turun, terus gua harus sabar nih gitu kan. Tapi kita udah gak sabar lagi karena kita akan melihat bagaimana profil dari dua petarung yang akan bertanding saat lagi. Langsung saja kita saksikan ini video profil dari Jojo Freeman Chandra dan juga Fat King Oscar. Check it out. Let's go. I wake up to a little bit of drool. Awal-awal gue main tinju sebenarnya apa ya, karena gue nakal kali ya. Waktu kecil tuh gue sering berkelahi lah ya, maksudnya kayak sering panasan, emosi ya. Karena saat itu pun momennya gue hampir putus sekolah, gue mencoba peruntungan, siapa tahu beruntung main di tinju dan jadi atlet tinju. Halo, assalamualaikum guys, gue Jonathan Freeman Chandra atau yang biasa orang-orang taunya Jojo Chandra, usia gue 26 tahun. Ya mungkin beberapa orang tuh ngeremehin gue, kayak emang muka gue kurang sangar kalau jadi tinju ya. Tapi ya hati-hati aja, maksudnya di atas dan di bawah ring kita berbeda. Dan untuk King Fat, suara lu cempreng hangat. Dari 2010 gue latihan boxing. Itu setelah gue pulang dari Jerman. Yang awalnya gue pikir tinju itu orang hitam, mohon maaf sekali lagi bukan rasis. Tapi saya melihat Mike Tyson hanya yang terkuat. Dan setelah saya latihan, itu ternyata bukan hanya yang terkuat, bukan hanya yang bisa skillnya, tapi semua pakai otak. Karena setiap langkah, setiap pukulan, itu ada hitungannya. Kenapa itu saya suka boxing. Yo, nama gue Fat Aditya Oscar, a.k.a. King Fat. Usia gue 36 tahun. Gue latihan di Nelson Nainggolan Gym, Jakarta Barat. Yo, kita main 8 ronde. 2 ronde cukup buat lu. Lu siapin pukulan lu. Hati-hati, muka gue akan sangat bersih untuk KO-in lu. Go, itu dia, Kaget gua. Empat lagi fokus ya? Fokus. Tadi ada dia fokus perhatiin. Iya, suaranya cempreng. Enggak. Men, itu ada latihan gigit anduk ya? Tadi gimana? Tadi gigit nahan sakit supaya nggak kegigit lidahnya. Karena kan dipukul perutnya sakit tuh. Iya kan?
Gimana? Kalau tadi kan mindahin ban, ini digebukin pakai ban coba tadi. Iya, berat banget ya. Betul. Enggak, maksudnya seserius itu ya? Ya iyalah, karena mesti tahan banting kan akan dipukulin terus kan. Nggak bisa bercanda kalau tinju itu. Oke, tapi kita akan lihat komentarnya nanti seperti apa jalannya pertandingan antara King Fahd melawan Jojo Chandra. Tapi sekarang kita langsung menuju Arafi. Arafi, silakan. Ready to rumble, mana suaranya Superstar Knockout? Iya, semakin malam semakin panas, semakin ramai di sini. Mana suaranya pendukung partai puncak kita, Jeffrey Nicole? Mana suaranya pendukung partai puncak kita, El Rumi? Dua-duanya sama-sama keras suaranya. Dilihat juga sudah semakin banyak tamu-tamu spesial yang hadir. Saya melihat juga ada Bapak Okto, Kakanda Okto. Selamat datang untuk bapaknya Sultan, Kakanda Okto, yang 13 tahun yang lalu memiliki sejarah sama saya. Beliau adalah seorang promotor yang luar biasa. Membuat pertandingan Daud Jordan melawan Chris John, Raffi Ahmad menjadi partai pembukanya. Dan bonyok juga saya. Dan itu dia Daud Jordan dan Raja Sabta Okto. Tepuk tangan luar biasa. Sangat besar kontribusinya untuk tinju Indonesia. Dan juga saya melihat di sebelah kiri sudah ada pendukungnya El Rumi. Keluarganya El, ada Al Ghazali. Al Ghazali. Kayaknya dia udah siap. Yakin nanti adik lu menang? Yakin? Iya, saya juga lihat di sini banyak wanita-wanita cantik ya. Aduh, untung istri saya belum datang. Baik, kalau begitu kita langsung menuju ke pertandingan Cruiserweight Exhibition Match antara Jojo Chandra melawan King Fahd. Sebelumnya kita akan menyambut wasit yang akan memimpin pertandingan ini dari KTPI, Bapak Nus Riri Hena. Dan juga kita sambut juri A, Bapak R.A. Nadea. Juri B, Bapak Oki Bakrien. Dan juri C, Bapak Jup Rison Ponto. Kalau begitu, kita akan panggilkan petinju dari sudut merah mewakili Garuda Yaksa Boxing Champ Hambalang Bogor, Jonathan Freeman Chandra. Jojo, Jonathan Freeman Chandra. Dan kita akan sambut lawannya pada sudut biru mewakili Nelson Nainggolan Boxing Champ Jakarta Barat. Please welcome King Fahd. What's up, what's up, what's up? Superstar Knockout, what's up? Give it up for King Fahd, huh? Let's go! And I'll be fucking around in the jet. I say I'm fucking around till she goes down. Fucking around in the J-Town.
Wanna make you feel alright. Gonna make you feel alright. See you when I see you alright. And now we fucking around, flipping the sound, spreading once into the mouth, pulling me down. Don't make a sound, you wanna feel my bank account. They just wanna mess around, climbing to the highest mountain. When I go up, she goes down. Fuck all your ninjas and clown. You just another sucker, motherfucker, acting like a thugger. I won't even bother to look at your mother. I pull up the chopper, and when I go home, I'll be spitting it over. The game isn't over, the night is still young. I never get older, I love being young. When I get older, I'm gonna stay young. And when you get older, you slip and you talk some more. Bubbly, bubbly when I'm knocking at her door. Lickety, licking the lollipop or candy store. I don't want no wifey, I just wanna fuck some more. I'm just being honest, bro. I'm fucking around in the J-Town. Fucking around till she goes down. Fucking around in the J-Town. They be hating now. I'm fucking around in the J-Town. Fucking around till she goes down. Fucking around in the J-Town. Eat it easy when you living in this mad town. He's breathing on the bed, she gon' give me some of that thing. Itu dia sudut biru mewakili Nelson Nainggolan Boxing Champ Jakarta Barat, King Fahd. Dan kedua petinju sudah bersiap-siap. Mana suaranya sekali lagi teriakannya untuk Superstar Knockout. Cruiserweight Exhibition Match antara Jojo Chandra melawan King Fahd. Kalian main 8 ronde. Dengar apa bawa wasit? Stop, box, baru pukul, oke? Yang jatuh jangan dipukul, oke? Selamat bertanding. Ready to rumble, Superstars Knockout! Alright, here we go. Ini dia match kedua di Superstar Knockout, Jojo Chandra versus King Fahd. Ini akan menjadi pertandingan yang juga ditunggu-tunggu. 8 ronde akan dilewati oleh kedua petarung. Dua-duanya terlihat santai dari entrance tadi Brody dan Bro Arif ya. Betul, dengan lagu Jojo tadi ya. Yoi. Karena namanya Jojo. Ini tuh seberapa penting sih entrance tadi ya? Oh, penting banget karena buat ngangkat moral kita gitu kan, jadi lebih semangat. Kita tahu bahwa banyak petinju yang mempunyai entrance yang khas ya. Yang paling cool kalau saya paling suka Mike Tyson. Itu benar-benar cuma pakai anduk doang ya, nggak pakai juga, nggak pakai apa-apa, masuk dengan kejamnya, dengan kejunya seperti itu. Oke, ini dia ronde pertama Jojo Chandra versus King Fahd. Jojo Chandra tadi pada saat kita lihat tayangan video. Mohon maaf, ada 6 ronde yang akan dilewati ternyata. Ucapan salam dan tadi terlihat juga King Fahd pada saat video profil disaksikan juga santai. King Fahd itu seorang promotor ternyata ya, kita lihat dari Instagramnya. Betul, dan kalau kita
Badannya jauh sekali. Berat badannya di bawah mencapai itu aktif banget. Menarik sekali untuk para penonton yang hadir langsung di Mahaka Square. Luar biasa. Mungkin buat para pemirsa ini juga teman-teman yang baru saja menyaksikan pertandingan antara match kedua Superstar Knockout ini Jojo Chandra menggunakan terang atau celana berwarna hitam putih dan King Fahd menggunakan emas bergaris hitam. Ya, betul. Luar biasa. Dan seperti memang sudah tahu reach yang dilakukan Jojo Chandra cukup jauh. King Fahd sudah mengantisipasi dia yang melakukan hindaran ya. Jadi kalau kita lihat kalau seperti itu kita ngapain? Nah itu dia. Itu sebagai yang merapat aja tuh. Soalnya kalau jangkauannya kan panjang juga. Sangat ya, itu banget kita lihat. Beresiko ya? Ya sangat beresiko. Karena susah untuk masuk, kita lihat King Fahd. Tadi satu uppercut yang coba dilakukan, saya tidak tahu apakah sempat terblok, tapi cukup cepat juga dari pukulan dari Jojo Chandra. Betul. Oh, clinch dilakukan, menghemat tenaga dan menghabiskan waktu juga. Karena masih ada beberapa ronde yang harus mereka jalani, baru ronde pertama. Oh. Ya, ronde pertama sudah berakhir tadi. Dan jangan lupa juga King Fahd yang menjadi salah satu handicapnya adalah usianya beda 10 tahun. Jauh sekali. Jadi saya bilang stamina harus hati-hati. Umur sudah 3. Ya, sementara untuk Jojo masih pakai tanya bro dia umur tapi agak kayak gimana? Iya gimana ya? Cek Udah lupa ya? Udah lupa. Udah hilang hitungan ya? Di sini. Oh. Dari tayang ulang tadi. Bagus tadi. Iya, simple. Mancing dengan apa namanya? Jab, ya, tangan kiri langsung masuk straight tadi. Dan ini itu dia tadi yang saya bilang. Satu uppercut cukup masuk tadi di dagu King Fahd. Tapi tadi banyak pukulan yang nggak sampai itu tuh seberapa pengaruh sih? Ya, kita sering lihat petinju profesional di luar. Ada ketika pukulannya nggak nyampe, itu bahunya lepas loh. Oh, sempat ada. Jadi ketika dia mukul keras, iya, karena seperti dilempar tangannya. Iya, seperti dilempar. Kalau turunnya bagus, lawannya menghindar, lepas. Jadi sampai sekuat itu. Ini memang harus dihitung ya. Ronde kedua baru saja dimulai. Oh, satu tadi. Ini gaya-gaya Leonard Lewis tadi yang kita bilang. Yes, betul sekali. Kembali memberikan counter punch tadi. King Fahd menghabiskan tenaganya untuk masuk walaupun tidak ada satupun, mungkin ada satu sedikit saja kena di pipi dari Jojo Chandra. Oh, luar biasa kombinasi pukulan tadi dari Jojo Chandra. Saat itu tadi body shot dilakukan ya. Jadi King Fahd ini ibarat Mike Tyson lawan yang gede-gede itu. Tinggi-tinggi ya. Lewis lawan Big saat itu ya. Hati-hati. Harus merapat terus betul kata Lidu tadi. Dan satu Lidu, mungkin dilakukan Mike Tyson biasanya dia duck, menunduk, ambil body shot dari kanan seperti mencuri. Karena itu harus dilakukan, karena yang reach-nya panjang itu pasti kagok kalau terlalu dekat lawannya. Tapi kalau jaga jarak seperti ini, enak di Jojo. Tunjukkan Jojo adalah jarak pukulan straight-nya maksimal jadi. Yes. Nah, dia belum dapat jaraknya tuh, si nyangkut ya istilahnya. Oh, satu uppercut tadi masuk kanan. Masih cukup terbuka tadi. Ya. Wajah kuat satu. Hindaran dari Brasil tadi menghindar dari Brasil. Luar biasa. Taunting sedikit. Jadi menjadi ronde yang sangat menarik tadi ya. Iya, karena tadi dia udah bilang di bawah ring sampai di atas ring beda, tapi di atas ring ketawa-ketawa juga berdua. Santai. Ya. Santai. Pelatih kayak makan ini ya, kayak mau makan waktu di bawah ya, nunggu makanan datang ya. Dan satu lagi mungkin pada saat pukulan masuk tidak kena, itu tenaga banyak keras sekali. Ya. Oh, itu hammer punch tadi. Coba kena belakang. Ini kendalanya itu yang size-nya lebih gede ya, pukulannya suka lewat. Ya. Kepala belakang. Dihentikan sedikit oleh wasit untuk memberikan peringatan tadi. Ronde kedua masih berlangsung. Oh, satu body shot, uppercut kembali gagal. Oh, right hook tadi dilakukan King Fahd, masuk tadi left hook dari Jojo Chandra. Sebenarnya sudah mengantisipasi, sudah tahu gaya bermain dari seorang Jojo Chandra. King Fahd banyak kalau satu left hook kembali, masuk di pipi kiri. Sedikit terkuas tenaga dari King Fahd.
Perlu keringat dan Jojo Chandra seperti mencari satu pukulan maut bisa masuk. Kita belum lihat ada jatuh ya. Iya, Satu betul. ronde pun belum ada terlihat ada satu petarung yang jatuh ya. Iya, harus jatuh ya. Brody dulu ya. Iya, biar cepat pulang kayaknya. Enggak ya? Masih banyak. Masih banyak. Setelah ini akan ada pertandingan Zara Adisti lawan Dula Lanta. Wah, itu yang dia ditunggu akan oleh menjadi kami. Brody dulu ya. Saya nggak percaya yang namanya interview orang cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, ataupun 1 jam. Kita udah bisa tahu semuanya dia. Ini cocok nih jadi direktur aku, ini cocok jadi business developer. Nggak bisa. Butuh, takes time. Kali ini berbahaya sekali. Dihentikan dulu oleh referee ternyata ronde kedua sudah berakhir. Cukup menarik sekali jalan ronde kedua tadi. Jojo Chandra coba habiskan tenaganya sedikit terkuras. Terlihat duduk, sedikit diberikan instruksi oleh tim dari Jojo Chandra juga. Betul. Ini masih panjang perjalanannya karena kita tahu ini 8 ronde ya. Rondenya 3 menit. Oke. Ini membuat petarung atau petinju sekarang udah mulai kehabisan nafas, jadi harus tarik nafas betul-betul di sini ya. Ini dia terlihat wajah, memang fisik terkuras sekali. Ini bro itu, ini walaupun duduk nggak pakai ini, tapi nggak pakai ini bukan lagi siraman Bukan. ya? Oh iya, saya pikir lagi prosesi, enggak ya? Bukan Bukan ya? karena panas. kurang kembang aja itu tadi. Bro Dido kalau jadi pelatih ya, mau ngomong apa sih kalau petinju kayak gini? Apa yang tahu aja? Bener mau diterusin. Enggak, karena ngos-ngosan banget. Iya, baru makanya. ronde kedua dong. Pelatih itu juga harus ngelihat. Ini Iya aset dong, soalnya ya. aset. Oke, ronde ketiga. Kita lihat Jojo Chandra versus King Fahd. Masih menunggu. Wasit masih belum memulai ronde ketiga. Ya. Memang yang akan menjadi lebih panas lagi kalau salah satunya kita melihat. Wow, supporter salah satu teriak tadi dari samping box komentator juga. Memang sportainment seperti dari Rans ini luar biasa. Rans sportainment luar biasa ini bisa mengumpulkan animo masyarakat menonton pertandingan tinju yang mungkin belum pernah menyaksikan secara live pertandingan tinju. Tadi left hook. Left hook masuk karena mulai kombinasi masuk dari Jojo Chandra. Kombinasi pukulan counter pas dilakukan oleh King Fahd. Tidak berhasil, apakah akan menghabisi ronde ini? Defense blok kanan kiri dilakukan oleh King Fahd. Baik melakukan pukulan balasan. Oh, luar biasa. Nah itu yang memang harus dilakukan oleh petinju yang keserang. Kalau dia terlalu banyak dapat pukulan, dia masih bisa menghentikan pertandingan. Jadi minimal ada reaksi lah. Untuk keluar tadi 1-2 pukulan. Jadi wasit pun juga melihat, oh ini masih bisa bertarung. Kasih respon lah ya. Kasih respon. Jadi kalau kayak di WA gitu jangan di-read doang. Nah. Tapi Cuma centang hati. Iya. Nggak dibalas. Aduh, seneng banget nih siaran sama Bro Dido nih. Banyak curcolnya. Itu kadang-kadang kalau petinju kita lihat, kok diberhentiin, terus petinjunya protes kan. Kok berhenti, saya masih bisa tarung ya. Itu nggak respon. Oh, karena dianggap tidak melakukan perlawanan. Ada beberapa pukulan yang ditoleransi oleh wasit. Kalau nggak dilawan, nggak dibalas, bisa jadi petinjunya udah nggak bisa melawan, bahaya. Dan kadang-kadang pada saat clinch bukan antara dua petarung ini dan harus dilerai oleh wasit supaya pertandingan jadi kembali menarik lagi. karena supaya pertandingan tidak membosankan. Iya. Yang ngelihat dua petarung peluk-pelukan kan kurang nyaman kita Kurang lihat nyaman. ya. Makanya nggak boleh ada petarung laki-laki menghadapi petarung wanita. Nggak boleh. bisa ya. Nanti clinch-nya dilarang. Ya. Oke. Baik dilerai 5 detik, ronde ketiga akan segera berakhir. Ini kalau untuk kelas-kelas di atas 79 kilogram, yes. ya, ini capek. Lelah sekali. Bobotnya juga besar ya. Ini kalau Bro Dido boleh tahu ini adalah kelas berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oh ya. gitu ya, Jadi patah ya. ingat ya. Ini kelas gotong royong. Sorry, ini pertandingan apa yayasan ya? Oke, King Fahd tadi cukup luar biasa juga. Bisa bertahan dari kombinasi pukulan dilakukan oleh Jojo Chandra, bahkan sempat menerima balasan. Dan sekarang masih sampai berdiri dengan dua kakinya dan belum terjatuh. Body clinch dilakukan untuk menyimpan sedikit tenaga. Yang sedikit tersisa mungkin di antara kedua petarung ini. Jalani ronde ketiga. Wah, terlihat pukulan mulai melemah. Ya. King Fahd ternyata masih menyimpan tenaga. Satu coba level dilakukan oleh Jojo Chandra dapat dihindari dengan bagus kembali. Balasan. Masih mencari ruang, masih mencari celah untuk bisa melakukan satu pukulan uppercut kembali dari Jojo Chandra.
Yes, itu dia. Roda ketiga sudah berakhir. Nah, itu yang ditunggu ya. Jangan sampai itu tukang es datang. Iya. Seperti ting 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 ting. Kenapa nggak pakai telolet gitu? Paham. Suaranya mirip. Gimana? Paham. Roti dong. Yang paling gak enak kalau bunyi keleneng. Kan air biasanya. Cuma jatuh doang gelang di rodanya. Bener. Ini kita lihat ya hammer punch-nya. Ini hampir kena ini beberapa kali. Untung ya ini kehebatannya King Fahd satu, dia mampu untuk melakukan hindaran ya di pukulan yang dilontarkan tadi. Nah ini nggak nyampe nih. Itu dia, reach memang sangat terbatas. Iya, makanya kok kita lihat Mike Tyson tuh sambil sedikit loncat kalau mau kan. Jadi memang harus seperti itu. Makanya usia apa ya, bisa dikatakan usia bagusnya juga nggak lama ketika Mike Tyson menjelang sedikit tua, dia sudah tidak bisa bertinju seperti itu lagi. Karena gaya bermainnya full power ya. Full power, sulit jadinya. Dan masih ingat zamannya Mike Tyson itu jalanan dulu Sepi. Gak ada yang keluar rumah karena nonton ya. Bokap sama nyokap tuh berantem sering. Iya, Karena pas mau kondangan, nanti nonton Tyson dulu. Minggu pagi soalnya. Dulu kalau misalnya gua ke Bandung, Jakarta nih, pasti lewat puncak kan. Di puncak itu kita berhenti dulu di tukang asinan itu yang di Cianjur. Itu cuma nonton Tyson doang. Karena paling 2 ronde 3 ronde beres. Setelah itu jalan lagi. Itu berarti kalau kita menyaksikan pertandingan Tyson zaman dulu dengan seksama berarti sudah menandakan komentator ini sudah cukup berumur. Sorry, Mike Tyson siapa ya? Oke, ini dia ronde keempat. Jojo Chandra melawan King Fahd. Keras. Kembali kali ini King Fahd yang memanfaatkan peluang. Berarti King Fahd harus tetap terus merapat ya? Iya, betul. Karena memang reach-nya terbatas. Tapi satu kombinasi pukulan masuk. Blok yang tidak berhasil, kembali melakukan balasan. Masih ada respon ya. Yes, betul. Dan itu memberikan time bahwa untuk Chandra berhenti untuk melakukan karena satu pukulan masuk bisa jadi kembali ke Iya, arah. betul. Ini Jojo juga nggak bisa melakukan kombinasi yang banyak ya karena lelah juga. Pasti. Itu kira-kira bisiknya apa tuh bro? Bisik apa tuh dia? Dia agak berbisik tadi seperti Jojo ke jahat yuk gitu. Iya. Nah, ini dia. Backbone tadi dari Jojo. Kembali, adu banting kepala tadi. Kita lihat tadi, Jojo tidak mempunyai endurance yang banyak ya untuk melakukan kombinasi pukulan yang lebih lama. Kita lihat King Fahd footwork sudah tidak banyak bergerak, masih berusaha mencari celah, tangan yang terbuka. Ini udah kayak pohonnya di situ ya. Sulit sekali, dia tahu mungkin juga Jojo Chandra tidak memiliki tenaga yang cukup besar untuk bisa melakukan kombinasi pukulan. Lihat tangan jauh sekali di bawah dagu. Satu bonus yang dilakukan oleh Jojo, King Fahd tadi dari clinch dilakukan. Ini udah capek. Betul sekali, fisik sangat terkuras. Karena tangan di atas itu terus-terusan sepanjang 8 ronde itu capek. Betul sekali. Kayaknya simpel gitu, tapi capek sebetulnya. Berarti besok-besok boleh buat tripod kali buat gajah. Boleh. Jadi biar gak capek. Kalau lebih canggih lagi pakai tongsis ya. Dapetnya lebih bagus. Satu. Hanya bisa bertahan. Kita mempunyai satu strategi dari King Fahd. Nunggu Jojo untuk menghabiskan tenaga dan menghabiskan juga untuk melakukan counter pass. Kalau dia minta sebuah pukulan, ayo pukul saya. Ini kalau petinju yang pukulannya kuat. Satu apakah masuk pelan. Kita lihat. Itu dia. Kalau yang pukulannya kuat ini double covernya dihajar juga. Iya. Betul. Yang terbuka ya. Iya. Ini kalau petinju zaman dulu George Foreman tuh. Double cover orang itu dihajar sampai orangnya juga tumbang. Ini sedikit informasi mungkin buat yang tidak terlalu sering dari pertandingan tinggi. Jadi blok itu memang ada 2 di samping kepala dan lagi karena pada saat kita menuju kepala itu terbuka. Terbuka. Gitu. Ada 2, bukan 3 ya. Satu di samping, 2 depan, satu di sosmed. Di blok. Ini udah pengen ngopi nih, udah pengen ngopi nih. Benar. Bro, bibir bro. Kita lihat ini, bibir dari King Fahd tadi sudah mulai sedikit terluka. Beberapa pukulan tadi double itu dia sepertinya. Apakah straightnya juga 2 kali bahkan. Nah ini dia, untung ada respon sedikit tadi. Ini ada tayang ulang, double cover dilakukan oleh King Fahd, kanan masuk right hook dari Jojo Chandra melakukan balasan tidak berarti banyak. Tapi memang bibir sudah mulai terluka ya. Betul. Itu keras sekali.
Karena senjata paling kuat itu adalah bibir ya, sama lidah ya. Oh gitu ya. Kemana nih arahnya? Kita sedang menunggu. Nah itu kalau Bro Dido tuh ditarik celananya terus ditiup. Ditiup. Emang lagi ulang tahun. Itu kalau lagi capek gini semua pengen dilus. Iya pengen ya. Itu ditarik mobil, ih kurusan Ikut tinju dia. Oke, ronde kelima. Kita akan saksikan Jojo Chandra versus King Fahd. Berlangsung seru sekali, kedua tarung menghabiskan sisa-sisa tenaga, belum ada yang terjatuh. Kita masih menunggu sebenarnya dua match ini, karena itu akan menjadi lebih panas lagi pertandingan di Superstar Knockout kali ini, Bro Didan. Iya. Dan ini tidak pakai head protector ya, karena mereka pelaku ya. Yes. Jadi sudah terlatih. Tidak terlatih jangan. Itu sangat beresiko. Pukulan cukup keras. Mungkin kalau dilihat seperti pukulan pelan, tapi pada saat mungkin Anda nanti mencoba untuk melakukan olahraga boxing, keras sekali. Satu balasan. King Fahd masih terus bisa melakukan serangan, tangan sangat terbuka sekali. Dan ini harus patut diberikan apresiasi ya, seperti King Fahd tidak takut untuk menghadapi petinju yang jauh lebih besar ya. Betul. Dan tekad dia juga sangat. Itu dia. Dan umur yang terpaut cukup jauh. Iya. Tapi tekad dia juga terlihat bagaimana ingin memajukan tinju di Indonesia ya. Yes. Bersama dengan Batman ya, untuk mendirikan akademi tinju. Dan Bril bukan hanya ala-ala, tapi kita lihat di sosmed King Fahd itu betul-betul melakukan MOU dengan Pac-Man. Iya. Bukan hal yang kacang-kacang ya, karena Pac-Man kita tahu adalah the best pound per pound fighter ya. Yes. Oke. Kita lihat ya. Cari celah. Tapi memang pukulan dari King Fahd sudah tidak memberikan dampak signifikan ya untuk lawan. Ini dia. Selesai. Oke. Brodido. Satu tadi kombinasi pukulan jab strike tadi left hook atau right hook dari Jojo Chandra berhasil menjatuhkan King Fahd untuk pertama kalinya di ronde kelima, Brodido. Ya, ini ditanya dulu. Apakah siap? Ternyata masih. Dia berhasil untuk standing 8 count tadi. Berhasil cepat berdiri, tapi saya rasa ini harus hati-hati. Karena akan rangsak terus. Jojo, kesempatan dia. Ya. Apakah kembali bisa menjatuhkan sebanyak 2 kali dalam ronde kali ini yang tersisa waktu sedikit? Ya. Ini dia. Dan ini dia. Hampir kepukul. Wasit menghentikan pertandingan. Match kedua Superstar Knockout dimenangkan oleh Jojo Chandra. Iya, kita lihat TKO ya. Yes. Karena memang wasit Nusri Rihana terpaksa untuk menghentikan karena supaya safe untuk King Fahd sendiri. Betul sekali. Al-Ghazali juga naik ke atas ring untuk memberikan selamat kepada Jojo Chandra. Luar biasa. Memang dihentikan itu seperti tadi Brody dan bilang, itu memang perlu dilakukan karena sangat berbahaya. Beresiko sama keselamatan dari petarung. Dan kali ini saya akan mengundang perwakilan dari Kite Entertainment, Pranita Sembiring, untuk naik ke atas ring dan memberikan belt Superstars Knockout kepada Jonathan Chandra. Dan juga kami undang dengan hormat and former world champion IBA and WBC Asia Council Continental Oman The Hawk Sakno Siwi untuk naik ke atas ring. Pranita Sembiring dan Oman The Hawk Sakno Siwi akan memberikan belt Superstar Knockout kepada pemenang kita, Jojo Freeman Jonathan Chandra. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Muslim dan On and Off Sabno Siwi memberikan Best Superstar Knockout. Jojo memanggil keluarga ya, mamanya tadi untuk naik ke atas ring. Silakan Jojo untuk menerima belt the winner Superstar Knockout Jonathan Chandra the Freeman. The winner Jojo Freeman Chandra. Winner Cruiserweight Exhibition Match Superstar Knockout. Jojo, congratulations. Selamat. Mungkin ada yang mau lu sampaikan kemenangan ini lu persembahkan untuk siapa? Ya, pertama, semua ini terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan saya keselamatan hingga saat ini saya bisa menang pertandingan. Cuman saya sedih. Nenek saya baru meninggal tanggal 7 kemarin, harusnya dia nonton saya. Tapi gak kesampean dia nonton, tapi ya at least I want to try my best. Oke Jo, mungkin sabuk ini bisa lu persembahkan untuk mendiang nenek lu. Dan seandainya Superstars Knockout volume kedua nanti tahun depan akan diadakan, siapa kira-kira yang pantas untuk menjadi lawan lu di ring Superstar Knockout volume 2? Kayaknya Jer Stan deh yang kemarin lawan Angkokong, dia kan menang. Harus KO di ring knockout ini kayaknya dia. Jer Stan? Ya boleh. Lo mau tantang dia? Jer Stan kalau siap kita kabarin, kita main di sini secara pro. Oke, dan silakan kita berikan ini dia piagam dari Praninta Sembiring. Langsung disematkan kepada pemenang kita, Jojo Chandra. Selamat untuk Jojo Chandra, dan setelah ini akan ada pertandingan antara Zara Adisti melawan Lula Lava. Mana suaranya? Superstar Knockout! Ben Kasyafani. Oke ya Raffi, thank you banget. Itu tadi Jojo Chandra. Ternyata ini Jojo Chandra ini petarung yang soleh juga ya. Soleh, baik sekali ya tadi ya. Dia baru kehilangan neneknya, sepertinya tidak bisa menyaksikan pertandingan ini, melihat dia mengangkat belt tadi di Superstar Knockout ya. Dan seperti sudah menantang lawan baru nih untuk Superstar Knockout berikutnya ya Bro Didan. Iya, kalau saya sih nunggu Raffi turun ya. Biasanya kan dia kalau bikin event Jangan dia tenis turun. doang. Tenis turun. Bola kemarin Celebrity Trofeo Main dia turun. Tahun depan Tinju dong. Tinju dong. Iya, iya, betul. Raffi versus Didu. Iya. Waduh. Mendingan mentahnya aja Iya, boleh nggak? benar. Gak apa-apa, nanti lu ikut naik juga ke angka. Oh gitu ya. Tapi sedikit mengomentari perjalanan pertandingan dari King Fahd melawan Jojo. Tadi suasana sportsmanship yang memang terasa sekali ya. Ini Superstar Knockout luar biasa. Tadi kita lihat tayangan ulang kali ini Bro Didan. Iya, memang dari awal kita sudah ngobrol ya tadi soal jangkauan tadi yang menjadi faktor kelebihan dari Jojo. Ya. Usia juga lebih muda, jadi ya mungkin dari awal bisa diimbangi oleh King Fahd. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana dia cukup dominan, tidak kepukul wajahnya. Karena kita lihat sulit sekali untuk menjangkau wajah dari Jojo ya, karena jangkauannya juga sangat jauh sekali lagi. Betul.
Dan Jojo ini ya tadi kita bilang juga seperti petarung-petarung tinggi macam Lennox Lewis, Vladimir Klitschko, Vitali Klitschko. Taruh jab di depan, masuk Berikan straight. jarak kanan ya. Iya, sabar. Akhirnya kenanya gitu tadi kan. Dapat tadi. Rasanya gimana nih Dido kalau dipukul kayak gitu gimana nih? Gelap lah ya. di posisi jatuh gitu, kayaknya enak gitu. Iya, buka-buka keluarga lewat. Gak kebayang sih. Itu bener-bener pada saat tadi tenaga terkuras itu ngambil napas aja berat banget. Saya terlihat King Fahd memang ya mungkin banyak mendapatkan pukulan yang cukup tajam mendarat di wajah King Fahd. Masih bisa berdiri juga udah hebat Luar tadi ya. biasa, luar biasa. Kita lihat terpojok terus karena memang lagi-lagi reach atau jangkauan ini menjadi salah satu faktor keunggulan dari Jojo. Ya walaupun tadi memang akhirnya kita mendapatkan satu petarung jatuh di ronde kelima tadi ya. Kita lihat dalam tayangan ulang tadi. Walaupun tadi memberikan pukulan-pukulan balasan King Fahd, tapi memang fisik tidak bisa dibohongi. Iya, bobot pukulan juga ya. Karena beda berat 2 kilo, 4 kilo itu jauh banget. Tapi memang apresiasi sekali. King Fahd memang sudah menerapkan strategi yang terlihat sekali dari awal sudah dia terapkan. Memberikan jarak, cukup sabar untuk bisa memberikan pukulan balik. Betul. Dan memang menunggu momen dia bisa masuk, tapi memang rapat sekali double cover yang dilakukan oleh Jojo Chandra ya. Benar, kita lihat di sini tidak lelah untuk terus mengangkat tangannya untuk melakukan double cover. Kita lihat juga bahunya yang kiri tadi ya, tetap ini menjadi tinju modern seperti itu ya. Taruh bahu di depan, kalau ada Bung Dido nyandar dikit gitu kan, apa kabar sayang, kangen. Gitu ya. Tapi jangan nyandar terus kayak cakwe pagi. Nyandar di kaca ya? Nyandar di kaca, bener. Cakwe pagi. Cakwe pagi. Anak lama banget. Oke, itu dia. Ini dia momennya tadi mungkin kita melihat. Akhirnya. Terbuka ya. Terbuka sekali. Itu memang senjata orang-orang yang jangkauannya panjang ya, itu aja simpel, nggak usah macem-macem ya. Iya, setelah tadi mendapatkan satu pukulan strike dari Jojo Chandra, King Fahd terjatuh dan seperti sudah finish, game over sepertinya Bro Didan ya. Betul, kita lihat tadi kemenangan yang sangat layak tentunya, memang memanfaatkan semua yang ada. That was it, itu dia pertandingan dan kita memberikan apresiasi buat yang menonton Rans Entertainment. Ini 400.000 yang menonton kita, thank you. Karena abis ini dia pertandingan yang pasti sudah ditunggu-tunggu. Setelah ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Zara Adisti melawan Lula Lava. Oke, dan tadi kita bacakan hasilnya. Jojo tadi TKO 5 round, 2,24 detik. Tadi jab 13 pukulan bersih. Untuk straightnya berapa Bro Didan? 15 pukulan bersih. Ya. Ini pukulan yang bersih itu memang pukulan yang bisa bukan membuat... yang dicuci dulu ya? Enggak ya. Boleh dijelasin mungkin Bro pukulan bersih itu seperti apa ya? Gini ya, gue jelasin. Lu udah bercover gini ya. Udah bercover. Mau beneran enggak ini? Jangan dong, Wes nah gitu. Itu kan kalau begitu. Gitu. Itu mulutnya emang gitu. Iya, itu boleh ceritain gak? Itu kenapa kalau petinju itu selalu iya, harus keluar nafas karena kalau tinju itu pukulannya bukan keras dari awal hajar gitu bukan, tapi ini ringan pas itu. Gitu. Tarik ke situ. Ada bunyi-bunyi ya? Jadi impactnya tuh pas di pukulannya jadi mau coba ke saya percaya. Itu nafas tuh sambil keluar. Oh gitu ya. Nah, itu kayak ibu melahirkan kan ya, ngatur nafas juga kan. Harusnya nggak boleh kiu. Nggak boleh juga ya. Oke. Dua pertandingan kita saksikan di Superstar Knockout sudah panas, sudah seru lagi, tapi sabar karena setelah ini ada pertandingan yang gak kalah jauh serunya. Main event juga masih ditunggu-tunggu antara El Rumi melawan Jeffrey Nicole. Jangan kemana-mana, tetap di sini, stay tune terus di Superstar Knockout. Dalam acara press conference boxing Superstar Knockout yang pertama. Tepuk tangan dulu. Superstar Knockout adalah acara tinju yang menampilkan pertarungan antar selebriti dan juga profesional boxer. Kami percaya bahwa dengan inovasi, semangat, dan kolaborasi, kita dapat membawa olahraga Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan begitu, mari kita bersama-sama meramaikan dan mendukung acara ini. Membangun olahraga di Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Langsung saja ada El Rumi, Jeffrey Nicole. Seberapa yakin bisa menang lawan El?
51%. Dia pengen bikin lu bonyok. Lu gimana? Kalau bisa sih nggak apa-apa. Kalau bisa. Hai semuanya, aku lagi ada di event Superstar Knockout. Nah buat kalian yang belum tahu, di Superstar Knockout ini bukan cuman ada pertandingan boxing aja loh, tapi juga ada jajaran. Nah buat kalian yang mungkin lapar atau mau jajan-jajan, langsung aja datang ke jajaran karena di sini banyak banget ada makanan dan minuman yang bisa kalian coba. Aku juga udah gak sabar nih pengen cobain jajaran. Kita masuk yuk. Wow, banyak banget tuh. Ternyata ada kopi, ada teh, terus ada apa lagi ya? Oh, ada burger, ada mie ayam, bakso Malang, mie kocok Bandung. Ini semuanya enak-enak nih. Kira-kira enaknya aku cobain apa ya? Coba apa dulu ya? Kita coba bakso enak kali ya. Kita coba nih bakso Malangnya. Mas, hai, aku mau pesan bakso Malangnya 1. Gak sabar pengen cobain. Ternyata di sini banyak banget makanannya. Ada makanan-makanan tradisional, terus ada dari Bandung, tuh ada dari Malang, semuanya. Jadi dari seluruh Nusantara kayaknya ada ya. Terus ada teh-tehan juga buat kalian yang mungkin haus-haus sambil nunggu jagoan kalian bertarung nanti di sini. Ada somai itu, ada bento juga, di situ juga ada burger. Tapi aku tertarik banget sama baksonya, jadi kita coba bakso dulu ya. Nah, tadi aku udah pesen bakso, sekarang makanan yang kedua aku mau cobain ada sate padang. Nih cobain yuk, jadi gak usah jauh-jauh kemana-mana, di sini juga ada sate padang, kita cobain. Halo mas, aku mau sate padangnya dong 1 porsi. Ternyata nggak cuma sate padang, ini juga, ini apa mas, tahu gejrot ya? Bener ya? Ada tahu gejrot, ada cilok juga, telur gulung. Wow, dalam 1 tenan aja tuh udah banyak banget makanan-makanan yang bisa kalian icip-icip. Apalagi kalau misalnya kalian datang sama teman-teman kalian, bisa beli macam-macam tuh, saling cobain deh. Sekarang aku lagi nungguin sate padangnya dulu. Nah selanjutnya aku mau pesan minuman dulu dong. Tadi bakso udah, sate padang udah, sekarang minumannya kayaknya aku mau cariin seger-seger apa ya. Nah itu ada ice honey, kayaknya enak deh ice teh honey. Cobain ikut aku pesan. Mas, aku mau pesen ice honey original tea-nya 1 ya. Berapa mas? 35.000 Pak. Oke. Nah harganya juga ya, buat kalian semuanya tahu, harganya di sini tuh bener-bener terjangkau banget. Jadi kalian gak usah khawatir takut kemahalan, makanannya nggak sama sekali. Dan cara pembayarannya juga gampang banget. Kalian bisa langsung aja kris karena di sini udah ada. Yeay, udah ada semua makanan sama minumannya. Tadi kita udah beli sate padang sama bakso, sekarang kita cobain yang mana dulu ya. Baksonya dulu deh, kita cobain. Enak banget rasanya. Tadi kan harganya murah ya. Tapi aku tuh kayak nggak terlalu ekspektasi tinggi ya dengan harga murah. Tapi ternyata walaupun harganya terjangkau, rasanya enak banget. Berasa banget dagingnya, baksonya juga empuk banget. Enak-enak. Kuahnya juga enak banget. Gurihnya pas. Apalagi minumnya es teh pakai honey. Seger banget nih, makan bakso udah rasanya enak, terus pakai minum es teh, rasanya juga pas, nggak terlalu kemanisan. Sekarang kita cobain nih menu favorit aku juga, sate